Ibuku tidak sengaja memecahkan sebuah mangkuk. Suamiku malah menyuruhnya pergi. Aku segera membawa 10 miliar rupiah harta bawaanku dan mengembalikannya ke rumah ibuku, membuat seluruh keluarga suamiku terkejut saat mereka terancam kehilangan tempat tinggal. Malam itu, aku berdiri di depan meja dapur, baru saja mengangkat panci gulai ikan ketika mendengar jam dinding berdentang pukul 6:30. Dapur yang terang benderang, dengan permukaan batu yang mengkilap, aroma bawang goreng berpadu dengan aroma gulai ikan, aroma sop buntut, dan aroma lalapan yang baru dipotong segar. Aku telah menyiapkan makan malam ini sejak siang, bukan karena ada perayaan, tetapi karena suamiku bilang malam ini ada tamu penting yang akan mampir untuk makan malam, jadi harus sedikit lebih rapi untuk menjaga gengsi. Aku sudah terbiasa dengan dua kata itu sejak menikah dengannya. Menjaga gengsi. Suamiku bernama Bagas. 3 tahun lalu saat kami baru menikah, aku pernah berpikir seorang pria yang mau berjongkok untuk mengikatkan tali sepatu istrinya di tengah tempat parkir, yang mau membawakan tas berisi jeruk milik ibu mertuanya dari rumah sakit, yang ingat jam berapa ayah mertuanya harus minum obat jantung, pastilah orang yang baik. Butuh waktu sangat lama bagiku untuk mengerti bahwa ada orang yang hanya pandai berbuat baik di tempat yang ada orang lain melihat. Ibu, bisa bantu Kirana siapkan piring? Aku berbalik. Ibuku berdiri di ambang pintu dapur, masih memegang sapu tangan tua berwarna krem. Sapu tangan itu sudah beliau gunakan belasan tahun. Di sudutnya ada sulaman benang kecil berbentuk huruf K yang aku buat saat belajar menyulam di kelas 8. Beliau mengenakan blus batik lengan panjang berwarna coklat muda dan celana hitam, rambutnya diikat rapi di belakang. Sejak datang dari kampung ke Jakarta, beliau selalu berjalan dengan langkah pelan seolah takut mengganggu penghuni rumah lain. Meskipun itu adalah rumah putrinya sendiri, malam ini ibu istirahat saja, biar Kirana yang kerjakan. Beliau tersenyum, senyum yang begitu tulus hingga membuatku merasa iba. Cuma menyiapkan makan malam saja. Biar ibu bantu. Kamu pulang kerja masih harus mengurus semua ini? Ibu melihatnya juga tidak tega. Aku tidak tega menolak. Aku membuka lemari dapur untuk mengambil set piring keramik, lalu ragu sejenak sebelum meraih rak paling atas tempat sebuah mangkuk keramik retak 1000 berwarna biru diletakkan terpisah. Itu adalah mangkuk yang dibawa Bagas dari sebuah lelang barang antik. Berharga atau tidak, aku tidak tahu. Aku hanya tahu sejak membelinya. Dia berulang kali mengingatkan bahwa sama sekali tidak ada yang boleh menyentuhnya. Namun, sore ini justru dia yang menelepon dan menyuruhku untuk menata mangkuk itu di meja karena tamu yang datang adalah kolektor barang antik, agar terlihat lebih berkelas. Aku meletakkan mangkuk itu dengan sangat pelan, mengingatkan ibuku, yang ini licin sekali. Bu, biar Kirana saja yang bawa. Ibuku mengangguk lalu kembali menyusun sumpit dengan rapi di setiap sisi tempat duduk. Postur bungkuknya di bawah cahaya lampu kuning membuatku tiba-tiba teringat rumah tua di kampung. Dulu ayahku seorang guru sastra di sekolah daerah, ibuku seorang perawat di puskesmas. Seumur hidup mereka hidup hemat. Namun, saat aku akan menikah, orang tuaku menjual sebidang tanah di pinggir jalan, ditambah dengan seluruh tabungan mereka selama bertahun-tahun, memberiku tepat 10 miliar rupiah sebagai harta bawaan. Ayahku hanya berkata satu kalimat, "Ayah dan ibu tidak memberimu kekayaan. Kami hanya ingin kamu masuk ke rumah orang lain tanpa harus menundukkan kepala." Aku telah percaya bahwa aku tidak menundukkan kepala. "Ibu, ini diletakkan di tengah meja, ya, nak?" Aku sedang mengiris timun saat mendengar suara ibuku bertanya. Aku baru saja berbalik dan hendak berkata biar aku saja yang bawa. Tapi sudah terlambat. Mangkuk keramik retak 1000 itu tergelincir dari tangan ibuku. Suara pecah yang sangat kering terdengar di tengah dapur yang sunyi. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Pecahan keramik beterbangan, satu serpihan kecil mengenai kakiku, menggelinding sangat jauh. Ibuku berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Beliau refleks berjongkok, kedua tangannya gemetar hendak memungut pecahan itu. "Ibu jangan sentuh, nanti terluka." Aku bergegas mendekat untuk membantunya berdiri. Tetapi hampir bersamaan, pintu utama terbuka. Bagas pulang. Dia berjalan sangat cepat dari luar. Bahkan belum sempat melepas sepatu, matanya sudah menatap lurus ke lantai dapur. Aku langsung tahu, dalam sedetik itu,
Dia sudah melihat semua tumpukan pecahan keramik dan meja makan yang berantakan. Ibuku berdiri di sampingku dengan wajah panik. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya kering dan singkat. Aku berdiri setengah langkah di depan ibuku. Ibu tidak sengaja menjatuhkannya. Biar aku yang bereskan. Bagas tidak menatapku. Dia menatap ibuku. "Anda tahu berapa harga mangkuk ini?" Bibir ibuku bergerak-gerak tidak bisa menjawab. Aku juga tidak ingin tahu berapa harganya. Karena bagiku, makan malam ini seharusnya lebih berharga daripada sebuah mangkuk. Itu hanya benda, Bagas. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Ibu tidak sengaja. Dia tersenyum sinis. "Hanya benda. Kamu tahu aku harus menunggu hampir setengah tahun untuk bisa membelinya. Apa ada satu hal pun di rumah ini yang kamu anggap penting untuk martabat keluarga?" Aku belum sempat menjawab ketika ibu mertuaku masuk dari ruang tamu. Beliau bersandar di pintu, matanya melirik dari tumpukan pecahan ke wajah ibuku, lalu menghela napas dengan gaya orang yang memandang rendah. "Orang sudah tua, tangan dan kaki sudah tidak kuat, jangan menyentuh barang-barang mahal. Ini bukan di kampung yang bisa seenaknya melakukan apa saja." Aku mendengarnya dan telingaku terasa panas. Rumah ini tidak punya asisten rumah tangga. Selama 3 tahun ini, dari urusan pasar, memasak, mencuci, hingga menjamu tamu, semua aku yang urus. Tapi ibu mertuaku seringkali berbicara dengan nada seolah aku hidup menumpang berkat kebaikan keluarganya. Ibuku menunduk, suaranya sangat lirih. "Saya minta maaf, saya tidak sengaja." Seorang wanita berusia hampir 60 tahun yang seumur hidupnya merawat ratusan pasien, yang seumur hidupnya tidak pernah berbicara dengan nada tinggi kepada siapapun, harus berdiri di rumah putrinya sendiri dan mengucapkan permintaan maaf dengan gemetar seperti itu. Hatiku terasa sakit hingga sesak. Bagas menatap ibuku, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang hingga sekarang setiap kali aku mengingatnya, punggungku masih terasa dingin. "Kalau tahu tidak cocok di sini, jangan datang lagi, dan malam ini, Anda pulang saja." Aku pikir aku salah dengar. "Apa katamu?" Bagas berbalik ke arahku, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Aku bilang, "Suruh dia pulang. Jangan sampai tamu datang dan melihat kekacauan ini." Ibuku buru-buru memegang pergelangan tanganku, tangannya dingin sekali. "Sudahlah, nak, ibu pulang juga tidak apa-apa. Ibu datang ke sini malah merepotkan kalian berdua." Kalimat itu seperti menaburkan garam di atas luka yang baru teriris. Merepotkan. Ibuku datang menjenguk putrinya, membawa sedikit jeruk, manisan jahe, beberapa botol minyak urut untuk ayah mertuaku yang sering sakit sendi, tapi pada akhirnya harus mengakui dirinya sendiri merepotkan. Aku menatap lantai keramik, di antara tumpukan pecahan mangkuk. Sapu tangan krem milik ibuku terjatuh dari sakunya entah kapan. Di sudut sapu tangan itu ada huruf K yang disulam dengan benang biru yang sudah sedikit pudar. Sepotong pecahan keramik menggores dan merobek tepat di huruf itu. Entah kenapa, robekan kecil itulah yang membuatku merasa lebih sakit daripada kalimat suruh pulang tadi. Aku mengangkat kepala menatap suamiku, lalu menatap ibu mertuaku yang berdiri bersedekap di luar pintu dapur. Di bawah cahaya lampu kuning, aku tiba-tiba menyadari ada hal-hal yang sekali retak tidak akan bisa diperbaiki lagi. Bukan mangkuknya, tapi hati manusia. Aku menuntun ibuku ke ruang tamu, suaraku terdengar sangat aneh, lirih tapi tegas. "Ibu masuklah, bereskan barang-barang. Malam ini aku akan mengantar ibu menginap di luar." Di belakangku, Bagas menggeram, "Kirana, jangan berlebihan." Aku tidak berbalik. Aku hanya merasakan tangan ibuku menggenggam tanganku lebih erat, lebih gemetar. Dan di dalam kepalaku, untuk pertama kalinya muncul sebuah pikiran yang sangat jelas. Jika malam ini aku masih diam, seumur hidupku aku tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Aku mengantar ibuku ke kamar kecil di ujung koridor, tempat beliau biasa menginap setiap kali datang dari kampung. Kamar itu aku sendiri yang mendekorasinya di tahun pertama pernikahan kami. Mengganti tirai dengan warna krem agar tidak terlalu silau, menambahkan sebuah rak kayu di kepala tempat tidur agar ibu punya tempat untuk meletakkan kacamata baca, obat nyeri sendi, dan buku catatannya. Beliau sering mencatat beberapa resep masakan untukku. Namun, selama 3 tahun ibu hanya menginap di sini beberapa kali.
Dan setiap kali selalu canggung seperti tamu yang menginap singkat. Bangun pagi-pagi sekali untuk melipat selimut dan bantal dengan rapi. Kemanapun pergi selalu menutup pintu dengan pelan seolah takut mengganggu. Aku melihat tas kain bermotif bunga yang baru saja dibuka ibuku. Di dalamnya hanya ada 2 setel pakaian, sekotak minyak angin, sekantong jeruk yang bahkan belum sempat dikeluarkan dari keranjang. Tiba-tiba mataku terasa perih. Ibu duduklah istirahat, biar Kirana yang membereskan. Ibuku menggeleng. Suaranya masih berusaha terdengar tenang seolah kejadian di dapur tadi hanyalah sebuah insiden kecil. Sudahlah. Hanya beberapa barang saja. Kamu keluarlah. Tamu sebentar lagi datang. Nanti mereka menunggu. Aku berdiri diam di hadapannya. Jika ini adalah masa lalu, sangat mungkin aku akan benar-benar keluar, sambil menahan perasaan dan berkata pada diri sendiri, nanti setelah urusan malam ini selesai, aku akan minta maaf pada ibu. Bahwa aku terjepit di antara suami dan ibu jadi terpaksa menelan semuanya. Tapi entah kenapa, hanya karena sebuah mangkuk pecah, aku tiba-tiba merasa sangat lelah dengan sikap mengalah yang sudah menjadi kebiasaan ini. Mengalah sekali menjadi 2 kali, mengalah 10 kali menjadi seumur hidup, yang sakit bukan Bagas, yang dihina bukan ibu mertuaku, melainkan ibuku, dan diriku sendiri. Ibu, malam ini ibu tidak pulang ke kampung. Aku akan mengantar ibu ke hotel terdekat untuk menginap semalam. Besok pagi aku akan ke sana. Beliau berhenti, menatapku. Di matanya ada kekhawatiran yang lebih besar daripada rasa sakit hatinya. Jangan perbesar masalah, nak. Perempuan hidup bersama suami itu harus banyak bersabar dan mengalah. Ibu bisa pulang. Sebentar lagi ibu akan naik taksi ke terminal. Masih ada bus terakhir. Tidak boleh. Aku berkata lirih tapi tegas. Sudah malam, bagaimana aku bisa tenang kalau ibu pergi sendirian? Ibu menghela napas. Beliau duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangannya mengusap lututnya seperti kebiasaan setiap kali memikirkan sesuatu yang sulit diungkapkan. Dulu sebelum kamu menikah, ibu dan ayah paling takut kamu akan hidup susah. Makanya saat membicarakan pernikahan, bagaimanapun permintaan seserahan dan upacara dari keluarga mereka, ayah dan ibu berusaha memenuhinya. Uang 10 miliar rupiah itu, kami berikan bukan untuk pamer kekayaan, hanya berharap kamu punya suara di rumah suamimu. Ibu kira dengan uang itu, mereka akan sedikit lebih menghargaimu. Siapa sangka, beliau berhenti sampai di situ, menunduk cepat menyembunyikan sudut matanya yang memerah. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang sudah menonjolkan urat-urat biru. Ibu, aku minta maaf. Kenapa kamu harus minta maaf? Beliau terkejut. Karena aku, suaraku, terdengar serak. Aku kira aku telah memilih orang yang tepat, aku kira dia berbakti, punya rasa tanggung jawab. Saat ayah sakit, dia datang ke rumah sakit mengurus segalanya. Bunga kesukaan ibu pun dia ingat. Aku bahkan pernah berpikir hidupku sangat beruntung. Ternyata, semua yang aku lihat hanyalah apa yang sengaja dia perlihatkan kepadaku. Ibu terdiam cukup lama lalu mengelus rambutku seperti saat aku masih kecil. Anakku, di dunia ini salah menilai orang itu bukan dosa. Yang terburuk adalah sudah menyadarinya tapi tetap menipu diri sendiri. Kalimat itu menusuk tepat di bagian yang selama ini coba aku hindari. Bukannya aku tidak melihat Bagas berubah, aku melihatnya. Aku melihatnya saat makan malam hanya sibuk dengan ponselnya, membiarkanku berbicara sendiri. Aku melihat setiap kali orang tuaku datang, dia hanya menyapa sekadarnya lalu mencari alasan untuk pergi keluar. Aku melihat ibu mertuaku mulai menganggap rumah ini miliknya, dan aku hanyalah orang yang bertugas di dapur. Aku melihat semuanya. Tapi aku terus berpegang pada kenangan lama untuk menenangkan diri, bahwa pria pasti ada kalanya tertekan, bahwa suami istri hidup bersama harus saling memaafkan. Ternyata, ada hal-hal yang semakin dimaafkan, semakin menjadi-jadi. Di ruang tamu, aku mendengar suara televisi dinyalakan lebih keras, lalu suara ibu mertuaku memanggil. Kirana, di mana kamu? Bereskan meja makan. Tamu sebentar lagi datang. Aku berdiri, aku tahu aku harus keluar, bukan untuk membereskan meja, tapi untuk memperjelas semuanya. Ibu juga ikut berdiri di belakangku,
Mungkin takut aku tidak akan sanggup menghadapinya sendirian. Aku berbalik dan berkata, "Ibu duduk saja di sini, biar aku yang keluar." Tapi beliau tetap diam-diam mengikutiku. Langkahnya ringan seolah takut jika menginjak terlalu keras akan membuat seseorang tidak nyaman. Bagas sedang duduk di meja makan. Di hadapannya ada secangkir teh panas yang baru saja aku seduh setengah jam yang lalu. Ibu mertuaku duduk di kursi seberangnya, memegang remote, matanya masih menatap layar. Pemandangan itu begitu tenang hingga terasa tidak masuk akal. Seolah orang yang baru saja diusir bukan ibuku. Seolah mangkuk itu lebih penting daripada kehormatan seseorang. Aku berhenti di tengah ruang makan. Malam ini tidak ada tamu sama sekali, kan? Bagas mengangkat kepala. Sepertinya tidak menyangka aku akan bertanya langsung seperti itu. Dia mengerutkan kening. Maksudmu apa? Maksudku, dari awal memang tidak ada tamu. Kamu hanya ingin semuanya terlihat indah. Dan jika ada yang tidak sesuai keinginanmu, kamu akan melampiaskannya pada orang lain. Aku menatap lurus ke matanya. Jika memang ada tamu, mereka pasti sudah datang sekarang. Ibu mertuaku mengerutkan wajah. Cara bicaramu pada suami seperti itu, Kirana. Aku berbalik ke arahnya. Aku sedang berbicara dengan jelas. Sejak tadi aku diam karena berpikir masih ada sedikit martabat yang perlu dijaga di antara kita. Tapi ibuku tidak melakukan kesalahan apapun hingga harus diusir dari rumahku. Bagas menggebrak cangkir tehnya ke meja. Ini rumahku, Kirana, jangan bicara berlebihan. Aku tertawa, tapi hatiku terasa dingin. Rumahmu, aku mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Rumah ini dibeli setelah menikah, uang mukanya dari uang pemberian orang tuaku. Biaya renovasi interior juga diambil dari tabungan yang aku cairkan. Kamu bilang ini rumahmu, tidakkah kamu merasa itu lucu? Mungkin ini pertama kalinya aku berbicara seperti ini di depan ibu mertuaku, jadi mereka berdua terteguk sin. Bagas menatapku tajam, matanya penuh amarah dan selidik, seolah mencoba melihat sejauh mana aku akan melangkah. Ibu mertuaku yang pertama angkat bicara, uang siapapun itu, setelah menikah menjadi milik bersama. Anak perempuan yang sudah menikah adalah milik keluarga suami. Terus-menerus menyebut keluarga sendiri. Apa itu terdengar pantas? Ya, aku adalah milik keluarga suami. Aku mendengar suaraku sangat tenang, semakin tenang semakin dingin. Tapi ibuku tetaplah ibuku, tidak ada yang berhak menyuruhnya pergi dari rumahku. Kata pergi aku sengaja ucapkan, sama persis dengan kata yang Bagas gunakan di dapur. Ruangan itu hening selama beberapa detik. Ibuku berdiri di belakangku. Aku tahu beliau sangat malu, sangat takut tetangga atau satpam di luar gerbang mendengar keributan di rumah ini. Seumur hidupnya beliau hidup dengan sopan, tidak pernah ingin putrinya membuat keributan di rumah suaminya. Justru karena itu, aku semakin tidak bisa membiarkannya terus mengalah. Bagas berdiri dengan cepat. Kamu bisa diam tidak? Hanya karena masalah sepele, kamu bertingkah seolah keluarga ini sangat kejam pada ibumu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya melihat dengan jelas ekspresi penyangkalan tanggung jawab di wajah pria yang pernah membuatku percaya. Masalah sepele, aku bertanya. Kamu menyuruh ibuku pulang di tengah malam hanya karena sebuah mangkuk. Ibuku sudah minta maaf, tapi kamu tidak berhenti. Jika hari ini yang memecahkannya adalah ibumu, apa kamu berani mengatakan hal yang sama? Bagas tidak menjawab. Keheningannya adalah jawabannya. Ibu mertuaku menyela dengan kesal. Cukup. Ibu dan anak itu datang sehari saja sudah membuat seisi rumah kacau. Kalau merasa tidak cocok, pulang saja ke kampung, tidak ada yang menahan. Aku berbalik menatapnya cukup lama. Dulu setiap kali beliau menyindir, aku selalu memilih untuk tersenyum dan mengabaikannya karena berpikir sebagai menantu harus tahu diri. Tapi malam ini, entah kenapa aku melihat satu hal dengan sangat jelas. Sikap tahu diri yang salah tempat hanya akan membuat orang lain menganggap kita lemah. Baik, aku berkata, ibuku dan aku akan pergi. Tapi bukan karena tidak cocok, melainkan karena rumah ini sudah tidak pantas untuk ibuku duduk makan satu meja. Bagas mengeraskan wajahnya dan berjalan cepat ke arahku. Kirana, coba ulangi perkataanmu. Aku tidak mundur. Aku sudah bicara cukup. Malam ini aku akan mengantar ibu keluar. Masalah antara aku dan kamu, kita bicarakan besok pagi.
Dia menatapku dengan gigi terkatup. Aku tahu betapa marahnya dia, tapi anehnya aku tidak lagi merasa takut seperti biasanya. Mungkin karena bagian diriku yang paling terluka sudah mencapai dasarnya. Setelah mencapai dasar, orang akan jatuh atau bangkit. Aku mendengar suara ibuku sangat pelan di belakangku. Nak, Dad. Aku berbalik dan menggenggam tangannya. Tangan itu masih dingin tapi sudah tidak terlalu gemetar. Aku mengambil tas kain bermotif bunga milik ibu. Melewati meja makan yang masih menebarkan aroma makanan. Gulai ikan masih panas, sop buntut masih harum, sebuah hidangan lengkap seperti keluarga lainnya, hanya kekurangan satu hal yang paling berharga, hati nurani. Ketika aku sampai di pintu, Bagas memanggilku dengan kasar, "Kirana, kalau kamu melangkah keluar dari pintu itu, jangan menyesal." Aku berhenti sejenak, tidak menoleh. Orang yang seharusnya takut menyesal bukanlah aku. Aku membuka pintu, angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin awal musim dan suara kendaraan dari jalanan. Ibuku berjalan di sampingku, langkahnya pelan tapi punggungnya lebih tegak dari sebelumnya. Aku tahu sejak saat ini, sebuah pintu lain juga baru saja tertutup dalam hidupku. Tidak ada keributan, tidak ada kehancuran, tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa besok pagi saat aku bangun, aku tidak akan bisa hidup seperti dulu lagi. Setelah keluar dari gerbang, barulah aku melihat malam sudah benar-benar larut. Deretan lampu jalan membentang panjang, cahaya kuningnya memantul di jalanan yang sedikit basah karena embun. Kendaraan yang lalu lalang tidak sebanyak siang hari, tapi cukup untuk membentuk aliran yang teratur. Aku menggenggam tangan ibuku, melangkah perlahan menuruni tangga. Satpam di kompleks perumahan menatap kami dengan ragu, seolah ingin bertanya sesuatu tapi kemudian mengurungkan niatnya. Mungkin mereka sudah terbiasa melihat penghuni rumah ini keluar masuk. Hanya saja malam ini ada sesuatu yang berbeda, tapi tidak ada yang berani ikut campur. "Ibu kedinginan?" tanyaku. "Tidak apa-apa." Ibu menggeleng. "Jangan khawatirkan ibu. Kamu sendiri, tidak apa-apa?" Aku tersenyum tipis. Tapi aku sendiri tidak tahu apakah senyum itu untuk menenangkan ibu atau menenangkan diriku sendiri. Aku baik-baik saja. Sebenarnya, di dalam hatiku, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Bukan karena aku takut, tapi karena setelah melangkah melewati pintu itu, aku tahu aku tidak punya jalan untuk kembali seperti dulu lagi. Di masa lalu, meskipun merasa tidak nyaman, aku masih punya ruang untuk menghibur diri sendiri bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tapi sejak malam ini, semuanya sudah jelas, begitu jelas hingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Aku memesan sebuah taksi online. Sambil menunggu, kami berdua berdiri berdekatan di tepi jalan. Ibu menarik lengan bajuku pelan. "Atau kamu kembali saja ke dalam. Biar ibu pergi sendiri. Malam ini kamu tidak di rumah. Besok orang-orang akan membicarakannya." Aku menatap ibu dan melihat dengan jelas kekhawatiran di matanya. Seumur hidupnya beliau hidup memikirkan apa kata orang lain. Takut merepotkan, takut mendapat nama buruk. Bahkan saat diusir dari rumah putrinya sendiri, hal pertama yang beliau pikirkan adalah nama baik putrinya. "Aku tidak akan kembali," aku berkata. "Kemana ibu pergi, kesanalah aku pergi." Mobil datang, aku membuka pintu untuk ibu duduk terlebih dahulu, lalu aku memutar ke sisi lain. Saat mobil mulai berjalan, aku menoleh ke belakang melihat rumah itu. Lampunya masih menyala, tirainya masih tertutup, semua di dalamnya mungkin masih seperti biasa, hanya dua orang yang baru saja keluar yang tidak lagi sama. Aku memesan kamar di sebuah hotel kecil tidak jauh dari sana, bukan tipe yang mewah tapi bersih dan tenang. Resepsionisnya menatap kami berdua, sepertinya bisa menebak kami adalah tamu yang datang terburu-buru, tapi tetap memproses semuanya dengan cepat tanpa banyak bertanya. Aku mengantar ibu ke kamar, membuka pintu, menyalakan lampu. Kamar itu rapi, dengan dua tempat tidur single, sebuah meja kecil di samping jendela dengan tirai berwarna abu-abu muda. "Ibu istirahatlah." Aku meletakkan tas ibu di atas tempat tidur, aku ambilkan air hangat untuk ibu cuci muka. Ibu duduk di tepi tempat tidur, melihat sekeliling sejenak lalu menghela napas lega seolah baru saja melepaskan sebagian beban. "Di sini juga nyaman, tidak perlu melihat wajah siapa-siapa." Kalimat itu terdengar ringan,
tapi aku tahu berapa banyak sakit hati di dalamnya. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan air, mengambilkan handuk untuk ibu. Ketika aku kembali, aku melihatnya sedang duduk tegak, kedua tangannya di atas paha, tatapannya sendu. Aku memberikan handuk padanya, duduk di hadapannya. Ibu, apa ibu marah padaku? Ibu mengangkat kepala dengan terkejut. Kenapa ibu harus marah padamu? Karena aku membiarkan ibu mengalami hal ini. Aku berkata pelan, jika aku lebih tegas sejak awal, mungkin tidak akan ada kejadian malam ini. Ibu menggeleng, suaranya menjadi lebih dalam. Nak, hidup ini tidak selalu bisa melihat semuanya dengan jelas dari awal. Kadang kita harus melewati jalan yang sangat panjang, baru setelah tersandung kita mengerti. Yang penting adalah pilihan apa yang kamu ambil setelah kamu mengerti. Aku terdiam, aku mengerti maksud ibu, tapi pilihan manapun tidak mudah. Jika tetap tinggal, aku harus terus mengalah, terus menerima. Jika pergi, aku harus menghadapi banyak hal, omongan orang, pekerjaan, harta, keluarga kedua belah pihak. Setiap jalan punya harganya masing-masing. Ibu tanya satu hal padamu. Ibu berkata dengan perlahan, jika malam ini kamu kembali ke dalam seolah tidak terjadi apa-apa, apakah kamu bisa terus hidup seperti sebelumnya? Aku tidak langsung menjawab, aku memikirkan makan malam yang hening, sindiran ibu mertuaku untuk setiap hal kecil, tatapan dingin Bagas saat tidak senang. Aku memikirkan bayangan ibu berdiri di tengah dapur, menunduk meminta maaf karena sebuah mangkuk. Memikirkan itu, aku merasa ada sesuatu di dalam hatiku yang seperti diremas. Tidak bisa. Aku berkata pelan, kalau begitu, kamu sudah punya jawabannya. Ibu mengangguk. Hidup dengan menelan kepahitan setiap hari. Suatu saat kamu tidak akan menjadi dirimu sendiri lagi. Aku menunduk, air mata entah sejak kapan sudah jatuh di punggung tanganku. Aku tidak menangis terseduh-seduh, hanya membiarkannya mengalir dalam diam sebagai cara untuk melepaskan apa yang sudah terlalu lama terpendam. Malam itu, kami tidur di dua tempat tidur yang berbeda. Aku mematikan lampu tapi tidak bisa tidur. Suara AC yang berhembus teratur. Suara kendaraan dari jalanan terdengar sayup-sayup. Ibuku beberapa kali membalikkan badan lalu diam. Aku tahu beliau juga belum tidur. Aku mengambil ponsel, membukanya, lalu mematikannya lagi. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Bagas tapi aku tidak menelepon balik. Aku tidak ingin berbicara saat kami berdua masih sama-sama emosi. Ada kata-kata yang jika diucapkan saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Aku berbaring menatap langit-langit, pikiranku berputar dengan berbagai macam pikiran. Sejak menikah, aku selalu berusaha menjaga keluarga ini tetap damai. Aku pikir jika aku sedikit mengalah, semua orang akan lebih nyaman. Aku pikir selama aku menjalankan peranku dengan baik, orang lain akan melihatnya. Tapi ternyata, ada orang yang semakin melihat kita mengalah, semakin menganggap itu sebagai hal yang wajar. Menjelang pagi barulah aku bisa tidur sejenak. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu dari ibu. Aku turun ke bawah membeli 2 porsi sarapan dan membawanya ke atas. Ketika aku kembali ke kamar, ibu sudah bangun dan sedang melipat pakaian. Ibu makan dulu. Aku meletakkan makanan di meja. Ibu menatapku sejenak lalu bertanya, "Hari ini rencanamu, bagaimana?" Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan pulang untuk bicara dengan jelas pada Bagas. Ibu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Beliau mengerti ada hal-hal yang harus dihadapi sendiri oleh putrinya. Lakukan apa yang menurutmu benar. Beliau berkata, "Ibu tidak takut hidup susah. Ibu hanya takut kamu menderita tapi tidak berani melangkah keluar." Aku makan beberapa suap lalu berganti pakaian. Sebelum pergi, aku kembali untuk memeluk ibu. Beliau menepuk punggungku pelan. Tepukan yang akrab sejak aku masih kecil. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, "Pergilah, nak." Beliau berkata, "Ibu menunggu di sini." Aku turun ke bawah dan naik taksi kembali ke rumah kemarin. Ketika mobil berhenti di depan gerbang, aku menarik napas dalam-dalam sekali lagi lalu melangkah turun. Pagar gerbang masih sama, deretan pohon di halaman depan masih hijau, semuanya tidak berubah. Tapi aku tahu, orang yang melangkah masuk hari ini sudah berbeda. Aku membuka pintu dan masuk, di ruang tamu.
Bagas sedang duduk di sofa. Di hadapannya ada secangkir kopi yang sudah diminum setengah. Dia menatapku, matanya tidak lagi penuh amarah seperti semalam, melainkan sebuah ketenangan yang sulit ditebak. "Kamu sudah pulang?" katanya. Aku mengangguk. "Kita perlu bicara." Dia bersandar di sofa, menyilangkan tangan. "Kamu mau bicara apa?" Aku berdiri di hadapannya, menjaga suaraku tetap tenang. "Semalam kamu sudah melewati batas." Bagas menyeringai. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, yang sebenarnya." Aku mengulang. "Yang sebenarnya adalah kamu mengusir ibu mertuamu dari rumah karena sebuah mangkuk. Yang sebenarnya adalah kamu tidak menghormati orang yang telah melahirkan istrimu. Jika itu adalah kebenaran yang ingin kamu pegang, berarti kita tidak sependapat." Dia menatapku, matanya menajam. "Jadi, kamu mau apa?" Aku tidak menghindar. "Aku ingin kamu minta maaf pada ibuku." Ruangan itu hening. Bagas tertawa pelan seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. "Tidak mungkin," katanya. Aku mengangguk tanpa terkejut. "Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Dia mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Aku menatap lurus padanya. "Aku akan pindah keluar untuk sementara waktu. Kita butuh waktu untuk berpikir." Bagas berdiri dengan cepat. "Kirana, kamu sudah keterlaluan. Semalam kamu yang keterlaluan." Aku menjawab. "Hari ini aku hanya berhenti di tempat yang seharusnya." Kami saling menatap tanpa ada yang bicara lagi. Aku tahu ini baru permulaan. Di depan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama. Aku berbalik menuju kamarku, bersiap untuk membereskan barang-barang. Aku masuk ke kamar tidur. Ruangan yang selama 3 tahun ini aku anggap sebagai tempat teraman bagiku. Lemari pakaian masih terbuka sedikit. Gaun yang aku kenakan kemarin masih tergantung di gantungan. Aroma parfum yang akrab masih tertinggal di udara. Semuanya masih seperti dulu. Hanya perasaan di hatiku yang tidak lagi sama. Aku membuka lemari, menarik koper keluar. Koper abu-abu ini adalah barang yang aku bawa saat pertama kali datang sebagai menantu. Ibuku saat itu dengan hati-hati memasukkan kantong-kantong berisi obat, jarum dan benang ke setiap sudut, berpesan macam-macam, seolah aku akan pergi sangat jauh. Aku tidak pernah berpikir suatu hari nanti aku akan menarik koper ini keluar untuk meninggalkan rumahku sendiri. Aku melipat pakaian satu persatu, tidak terburu-buru juga tidak ragu-ragu. Kemeja kerja, pakaian rumah, barang-barang kecil seperti sapu tangan, alat rias, semuanya ditata dengan rapi. Aku tidak membawa banyak, hanya memilih yang penting, sisanya aku biarkan. Bukan karena sayang, tapi karena aku tahu aku belum pergi untuk selamanya. Aku hanya berhenti sejenak untuk melihat semuanya dengan lebih jelas. Dari luar, aku mendengar langkah kaki Bagas mondar-mandir di ruang tamu. Dia tidak masuk ke kamar tapi juga tidak meninggalkan rumah. Mungkin dia sedang menungguku berubah pikiran atau setidaknya melunak seperti biasanya. Tapi kali ini aku sendiri bisa merasakan perbedaannya. Aku tidak lagi ingin mengalah karena kebiasaan. Aku menarik resleting koper. Suaranya terdengar sangat jelas di kamar yang sunyi. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Bagas berdiri di ambang pintu menatap ke dalam. "Kamu serius?" tanyanya. Aku berbalik menatapnya. "Aku sudah bilang." Dia melangkah masuk, berdiri dengan jarak yang cukup, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak asing. "Hanya karena kejadian semalam?" "Bukan hanya karena semalam," aku menjawab, "tapi karena semua yang sudah menumpuk selama ini." Bagas terdiam sejenak lalu menghela napas. "Aku akui semalam aku emosi, tapi kamu juga harus mengerti, mangkuk itu bukan mangkuk biasa." Aku menatapnya, merasa ada sesuatu di dalam hatiku yang baru saja jatuh, sangat pelan tapi sangat jelas. "Kamu masih membicarakan mangkuk itu. Karena itu memang kenyataannya," katanya. Suaranya mulai terdengar sedikit kesal. "Kamu tidak bisa memaksaku untuk bersikap seolah tidak ada apa-apa." "Aku tidak memaksamu bersikap seolah tidak ada apa-apa," aku berkata perlahan. "Aku hanya ingin kamu tahu mana yang lebih penting." Bagas mengerutkan kening. "Kamu memperbesar masalah kecil. Bagimu ini masalah kecil." Aku mengangguk. "Tapi bagiku,
Ini adalah caramu memperlakukan ibuku. Ruangan itu kembali hening. Aku melihat sekilas keraguan di mata Bagas, tapi itu berlalu sangat cepat, seperti riak kecil yang langsung dia redam sendiri. Aku tidak bermaksud menghina, katanya dengan suara lebih rendah. Aku hanya tidak suka orang lain merusak barangku, orang lain. Aku mengulang, itu adalah ibuku. Bagas tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengerti, baginya, batasan itu tidak pernah jelas. Ibuku adalah kerabatku, tapi dalam pikirannya, ibuku tetaplah orang luar. Aku menarik koper ke pintu. Saat melewatinya, aku berhenti sejenak. Aku tidak butuh kamu sempurna, aku berkata. Aku hanya butuh kamu menghormati orang-orang yang penting bagiku. Jika itu saja kamu tidak bisa lakukan, maka tidak ada artinya aku tinggal di sini. Bagas memalingkan wajahnya tidak menatapku. Terserah kamu. Dua kata itu terdengar ringan tapi membuat hatiku dingin. 3 tahun pernikahan akhirnya terangkum dalam satu kalimat terserah kamu. Aku membawa koper keluar. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu, melihatku, lalu membuang muka tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang menahan, juga tidak ada yang bertanya. Aku juga tidak berhenti. Ada hubungan yang ketika sudah sampai pada titik ini, kata-kata hanya akan membuat segalanya lebih berat. Aku keluar dari rumah, menutup pintu di belakangku. Kali ini aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku naik taksi kembali ke hotel. Ibuku masih menunggu. Ketika melihatku menarik koper masuk, beliau langsung berdiri. "Kamu sudah memutuskan?" Ibu bertanya. Aku mengangguk. Aku pindah keluar untuk sementara. Ibu melihat koper itu lalu menatapku. Matanya penuh kekhawatiran dan kasihan. "Kamu sudah punya tempat tinggal? Aku akan menyewa sebuah apartemen dekat kantor." Aku berkata, "Di sana lebih praktis dan tenang." Sebenarnya aku belum menyewa, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan ibu lebih khawatir. "Ibu mau ikut denganku?" tanyaku. Ibu menggeleng. "Ibu di sini beberapa hari lalu pulang ke kampung. Kamu masih punya pekerjaan, masih banyak yang harus diurus. Ibu tidak mau merepotkanmu." Aku ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian urung. Aku mengerti ibu. Beliau selalu memilih cara yang paling tidak merepotkan orang lain. Bahkan ketika orang yang paling butuh perhatian adalah dirinya sendiri. "Aku akan mengantar ibu pulang beberapa hari lagi." Aku berkata, aku tidak tenang membiarkan ibu pergi sendiri. Ibu tersenyum tipis. "Ya, ibu menurutimu." Sore itu, aku mulai mencari tempat tinggal. Aku melihat beberapa apartemen dekat kantor, akhirnya memilih satu unit kecil yang cukup untuk satu orang. Tidak seluas rumah lama, tidak mewah, tapi rapi dan cukup lengkap. Yang terpenting, di sana aku bisa bernapas dengan normal. Keesokan harinya, aku pindahan, ibu ikut bersamaku, membantuku menata semuanya. Beliau membersihkan meja, melipat selimut, menggantung pakaian di lemari, seolah sedang mempersiapkan kehidupan baru untukku. "Kecil tapi hangat," kata ibu, sambil melihat sekeliling ruangan. Aku mengangguk. Bagiku ini sudah cukup. Malamnya, kami berdua makan nasi kotak yang dibeli di luar. Tidak ada hidangan istimewa, tidak ada meja makan besar, hanya 2 porsi nasi sederhana. Tapi aku merasa jauh lebih lega dibandingkan makan malam sebelumnya. "Ibu, aku tidak tahu bagaimana nanti," aku berkata. Ibu meletakkan sumpitnya dan menatapku. "Tidak ada yang tahu masa depan. Tapi selama kamu hidup tanpa malu pada dirimu sendiri, jalan manapun bisa kamu lalui." Aku terdiam lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku merasakan sedikit kedamaian di hatiku. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena aku tahu aku sudah mulai berubah. Tapi aku juga mengerti, di depan tidak hanya ada hari-hari yang tenang. Masalah antara aku dan Bagas belum selesai dan ada hal-hal yang cepat atau lambat harus dihadapi. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa keributan seperti yang pernah aku bayangkan, melainkan dengan ketenangan yang sangat berbeda. Pagi hari aku bangun lebih awal, membuat secangkir kopi, berdiri di dekat jendela apartemen kecilku memandang jalanan di bawah. Orang-orang berangkat kerja, pengantar barang, suara sepeda motor, suara klakson bercampur menjadi ritme kehidupan yang akrab.
Aku berangkat kerja tepat waktu, bekerja seperti biasa, rapat, menyelesaikan tugas, membalas email. Dari luar tidak ada yang menyadari hidupku baru saja mengalami perubahan besar, tapi di dalam, semuanya tidak lagi sama. Malam hari aku pulang ke kamar kecilku, memasak sendiri atau membeli sesuatu yang sederhana. Ibu tinggal bersamaku 2 hari lagi lalu aku mengantarnya pulang ke kampung. Di bus hari itu, ibu duduk di dekat jendela. Tangannya masih menggenggam tanganku seolah takut jika dilepaskan, putrinya akan kembali ke jalan yang lama. Sebelum bus berangkat, beliau menatapku sangat lama lalu berkata, "Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri, tapi jangan lupa menjaga hatimu tetap bersih. Orang lain memperlakukanmu dengan tidak baik, kamu tidak perlu membalasnya dengan keburukan." Aku mengangguk. Aku mengerti dalam pesan ibuku ada kekhawatiran sekaligus kepercayaan. Beliau tidak ingin aku menjadi pahit hanya karena terluka. Saat bus mulai berjalan, aku terus memandangnya sampai bus itu menghilang dari pandangan. Saat aku berbalik, hatiku terasa kosong, tapi bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan seperti ruang yang dibutuhkan untuk menata kembali semuanya. Bagas tidak menelepon lagi selama 2 hari itu. Aku juga tidak berinisiatif menghubunginya. Bukan karena aku ingin memperpanjang jarak, tapi karena aku tahu jika belum benar-benar tenang, pembicaraan apapun akan mudah menemui jalan buntu. Pada hari ketiga, saat aku baru saja pulang kerja, ponselku bergetar, nama Bagas muncul di layar. Aku menatapnya sejenak lalu mengangkatnya. "Halo." Suaranya di seberang sana lebih berat dari biasanya. "Kamu di mana?" "Aku baru pulang kerja." "Aku jemput kamu," katanya seperti kebiasaan lama. "Tidak perlu." Aku menjawab, "Aku bisa pulang sendiri." Dia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Kirana, kita perlu bicara, malam ini bisa?" tanyaku. "Bisa. Kami janjian di sebuah kafe dekat kantorku. Itu adalah tempat yang dulu sesekali kami kunjungi sepulang kerja saat semuanya masih damai." Aku datang lebih dulu dan memilih meja di sudut yang tidak banyak dilewati orang. Saat Bagas masuk, aku melihat dengan jelas dia tampak lelah. Kemejanya tidak lagi rapi seperti biasanya. Rambutnya sedikit berantakan, matanya kehilangan kepercayaan diri yang biasa. Dia duduk di hadapanku, cukup lama, tidak ada yang bicara. "Kamu baik-baik saja di tempat baru?" Akhirnya dia bertanya. "Baik," aku menjawab singkat. "Boleh aku ke sana?" Dia bertanya lagi. Aku menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk bicara lebih jelas." Dia sedikit ragu. "Di sini juga bisa bicara?" aku berkata. Bagas mengangguk seolah menerima. Dia memesan secangkir kopi lalu kembali diam. Aku tahu dia sedang mencari cara untuk memulai pembicaraan tapi tidak mudah. Selama ini dia terbiasa aku yang mengalah, yang menjaga suasana, yang mencari cara untuk berdamai. Kali ini aku tidak melakukannya lagi, soal hari itu. Dia memulai lalu berhenti. "Aku tidak menyangka reaksimu akan seperti itu." "Maksudnya kamu pikir aku akan diam seperti biasanya?" tanyaku. Dia menatapku tidak menyangkal. "Aku hanya pikir kamu akan mengerti." "Mengerti apa?" Aku menjaga suaraku tetap tenang. "Mengerti bahwa tindakanmu mengusir ibuku dari rumah itu wajar." Bagas menghela napas sedikit kehilangan kesabaran. "Aku sudah bilang, waktu itu aku emosi. Aku tidak butuh penjelasan." Aku berkata, "Aku butuh kamu mengerti masalahnya." Dia menatap ke meja lalu berkata lebih pelan. "Aku sudah berpikir beberapa hari ini. Aku tahu aku ada salahnya. Tapi kamu juga harus bercermin. Kamu pergi begitu saja meninggalkan rumah. Apa kamu memikirkan akibatnya?" Aku mendengar kalimat itu tanpa terkejut tapi hatiku tetap terasa berat. "Akibat apa?" orang tuaku bertanya. Kerabat juga bertanya. "Orang luar akan berpikir apa?" katanya. "Keluarga kita bukan keluarga biasa yang bisa berbuat semaunya." Aku menatapnya sangat lama. "Jadi dari semua yang baru saja kamu katakan, adakah yang berhubungan dengan perasaanku?" Bagas terdiam. "Kamu khawatir apa kata orang lain?" Aku melanjutkan. "Tapi kamu tidak bertanya bagaimana perasaanku saat ibuku diusir dari rumah." Dia mengerutkan kening. Suaranya menjadi berat. "Aku sedang bertanya padamu sekarang. Kamu bertanya setelah semuanya terjadi." Aku menjawab.
Saat itu kamu tidak memikirkannya. Bagas tidak bicara lagi. Aku melihatnya sedikit mengepalkan tangan seolah menahan sesuatu. Sesaat kemudian, dia berkata, "Jadi kamu mau apa?" Pertanyaan ini sudah pernah dia tanyakan sekali, dan kali ini aku tetap menjawab hal yang sama. "Aku ingin kamu minta maaf pada ibuku." Dia tersenyum sinis tapi tidak sekasar sebelumnya. "Kirana, kamu tahu aku tidak mudah melakukan hal itu. Kenapa?" Tanyaku. "Karena kamu merasa tidak salah atau karena kamu tidak terbiasa merendahkan diri?" Dia tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian dia berkata, "Aku belum pernah harus meminta maaf pada siapapun seperti itu." "Kalau begitu, belajarlah." Aku berkata, "Karena jika kamu tidak belajar, kamu akan kehilangan lebih banyak hal daripada sekadar sebuah permintaan maaf." Bagas menatapku, matanya untuk pertama kalinya menunjukkan keraguan yang jelas. Mungkin dia mulai sadar masalah ini tidak lagi berada dalam kendalinya. "Kamu memaksaku," katanya. "Tidak." Aku menggeleng. "Aku sedang menetapkan batasanku." Kalimat itu entah dari mana datangnya. Tapi setelah mengucapkannya aku merasa sangat jelas di dalam hati. Dulu aku selalu takut membuat orang lain tidak nyaman sehingga tidak berani menetapkan batasan. Tapi ketika tidak ada batasan, orang lain akan seenaknya menggambar batasan untukku. Bagas terdiam sangat lama. Secangkir kopi di hadapannya sudah dingin, dia tidak meminumnya lagi. "Beri aku waktu." Akhirnya dia berkata, "Aku tidak butuh jawabanmu sekarang." Aku menjawab, "Tapi aku juga tidak akan menunggu selamanya." Dia mengangguk seolah mengerti. Suasana di antara kami tidak lagi tegang seperti di awal, tapi juga tidak ringan. Seperti seutas tali yang tegang tapi belum putus, namun hanya butuh sedikit tarikan lagi untuk bisa putus. Kami berdiri untuk pulang. Saat sampai di pintu, Bagas memanggilku, "Kirana." Aku berbalik, Kalau aku minta maaf, kamu akan pulang?" Tanyanya. Aku menatapnya tidak langsung menjawab. Aku mengerti pertanyaan itu bukan hanya tentang sebuah permintaan maaf, tapi tentang seluruh hubungan ini. "Aku akan pikirkan." Aku berkata. Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Kami berjalan ke arah yang berlawanan seperti dua orang asing yang baru saja menyelesaikan percakapan panjang. Malam itu, aku pulang ke kamarku dan duduk sendiri di dekat jendela. Lampu jalan masih menyala, orang-orang masih berlalu lalang, kehidupan terus berjalan. Aku meletakkan tangan di dada, merasakan detak jantungku. Tidak lagi berdebar kencang seperti sebelumnya, tapi juga belum benar-benar tenang. Aku tahu semuanya belum berakhir dan mungkin bagian tersulit masih ada di depan. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku tidak lagi menghubungi Bagas. Bukan karena marah, tapi karena aku ingin menjaga pikiranku tetap jernih agar tidak terbawa oleh emosi lama. Pagi hari tetap bekerja, malam hari tetap pulang ke apartemen kecil, memasak sendiri atau makan seadanya lalu duduk sendiri. Kadang aku membuka ponsel, melihat daftar kontak, berhenti di nama Bagas beberapa detik lalu mematikan layar. Ada kebiasaan yang tidak mudah dihilangkan begitu saja, tapi aku mengerti jika tidak memaksakan diri, aku akan kembali ke lingkaran yang sama. Di kantor, semuanya berjalan normal. Rekan kerja hanya tahu aku pindah tinggal sendiri. Tidak ada yang bertanya lebih dalam. Aku juga tidak menceritakan hal-hal seperti itu. Menceritakannya tidak membuat lebih ringan, kadang malah membuat pendengar salah paham. Aku hanya fokus pada pekerjaan, bekerja lebih keras sebagai cara agar pikiran tidak kosong dan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Suatu sore saat aku sedang memeriksa laporan, telepon berdering, bukan Bagas, melainkan ibu mertuaku. Aku menatap layar sejenak. Dulu, setiap kali beliau menelepon aku selalu langsung mengangkatnya, dengan suara yang selalu lembut. Tapi kali ini aku membiarkan deringnya berbunyi beberapa kali sebelum mengangkat. "Halo, ada apa, Bu?" Suaranya di seberang sana tidak lagi setajam biasanya, tapi masih membawa nada yang akrab, lebih seperti memberi perintah daripada bertanya. "Kirana, malam ini kamu pulang ke rumah." Aku duduk sedikit lebih tegak. "Ada urusan apa ya?" "Bu, pulang dulu baru bicara." Jawabnya singkat, ibu tidak terbiasa bicara lewat telepon. Aku terdiam beberapa detik lalu berkata, "Aku sedang di luar, Bu,
kalau ada urusan, bisa langsung dikatakan saja. Beliau sedikit ragu, lalu suaranya menjadi lebih keras. Kamu masih menganggap ini rumahmu tidak? Sampai bertanya seperti itu, pertanyaan itu, jika di masa lalu, pasti akan membuatku merasa bersalah. Tapi saat ini aku hanya merasakannya sebagai cara untuk menekan yang sudah biasa. Masih, Bu. Aku menjawab. Tapi aku juga perlu tahu aku pulang untuk apa. Di seberang sana hening sejenak lalu beliau berkata, malam ini ada Paman Budi dan Bibi Ratih datang. Keluarga semua, kamu pulanglah biar lengkap. Aku mendengarnya dan merasa sedikit geli. Keluarga? Orang-orang yang dalam setahun aku temui tidak lebih dari beberapa kali. Setiap bertemu hanya ada pertanyaan basa-basi, tapi justru dijadikan alasan agar aku harus pulang. Aku tidak bisa pulang, Bu. Aku berkata, aku masih ada urusan. Urusan apa yang lebih penting dari keluarga? Suaranya mulai meninggi. Aku menarik napas ringan. Bu, masalah antara aku dan Mas Bagas belum selesai. Aku pulang saat ini juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Beliau menghela napas keras. Kamu bertingkah seolah rumah ini sangat bersalah padamu. Kejadian hari itu ibu juga sudah bilang, hanya salah paham. Salah paham. Aku mengulang, menjaga suaraku tetap tenang. Apa ibu benar-benar berpikir itu salah paham? Beliau tidak menjawab langsung, orang tua, kadang bicaranya tidak dijaga, kamu sebagai menantu harus bisa memaklumi. Aku mendengar kalimat itu begitu akrab hingga hampir hafal. Tapi kali ini aku tidak lagi ingin mengangguk. Aku bisa memaklumi hal-hal kecil, aku berkata, tapi masalah yang menyangkut ibuku, aku tidak bisa menganggapnya tidak ada. Di ujung telepon sana hening. Aku tahu beliau tidak terbiasa dibantah seperti itu. Sesaat kemudian, beliau berkata lebih pelan. Jadi kamu maunya bagaimana? Aku sudah bilang pada Mas Bagas. Aku menjawab, cukup dia minta maaf pada ibuku, hanya itu. Beliau bertanya, suaranya sedikit terkejut. Iya. Beliau menghela napas, laki-laki punya harga dirinya sendiri, kamu memaksanya melakukan itu, sulit baginya. Aku tidak memaksa, aku berkata, aku hanya memperjelas apa yang aku butuhkan. Beliau terdiam lagi sejenak lalu berkata, baiklah, biar ibu bicara lagi dengannya. Tapi malam ini kamu tetap harus pulang. Aku mohon izin tidak bisa pulang, Bu. Aku menjawab, kalau semuanya sudah jelas, aku akan pulang. Setelah selesai bicara, aku menunggu beberapa detik lalu menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku baru saja melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah berani aku lakukan. Menolak dengan jelas. Malam itu, aku pulang ke kamarku dan memasak makan malam sederhana. Saat sedang makan, telepon kembali berdering. Kali ini Bagas, aku menatap layar lalu mengangkatnya. Halo, kamu baru saja bicara dengan ibuku? Bagas bertanya. Iya, kamu bicara terus terang begitu? Suaranya terdengar sedikit kesal. Aku hanya mengatakan persis apa yang sudah aku katakan padamu. Aku menjawab. Dia terdiam sejenak. Ibuku tidak terbiasa dengan cara seperti itu. Aku juga tidak terbiasa dianggap remeh. Aku berkata. Bagas menghela napas. Kirana, kamu sedang membuat semuanya lebih tegang. Atau aku sedang membuat semuanya lebih jelas? Tanyaku balik. Dia tidak menjawab. Aku mendengar suaranya bergerak seolah sedang mondar-mandir. Aku sudah bilang padamu, aku butuh waktu. Katanya, aku sedang memberimu waktu. Aku menjawab, tapi aku tidak bisa berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Bagas terdiam. Aku tahu dia sedang ditempatkan pada posisi yang tidak biasa baginya, harus memilih. Kirana, kalau aku tidak bisa melakukan seperti yang kamu mau, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu sudah berulang kali aku tanyakan pada diriku sendiri beberapa hari terakhir. Aku akan terus hidup dengan caraku yang menurutku benar. Aku berkata, baik denganmu atau tanpamu. Di ujung telepon sana hening. Aku tahu jawaban itu tidak enak didengar, tapi itulah kenyataannya. Kamu sudah berubah. Katanya, suaranya memberat. Mungkin. Aku menjawab. Atau aku hanya kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Kami tidak banyak bicara lagi.
Panggilan itu berakhir dalam keheningan yang panjang. Aku meletakkan telepon, bersandar di kursi. Di luar, hari sudah benar-benar gelap. Cahaya dari gedung-gedung sekitar memantul ke jendela, menciptakan pola terang dan gelap yang saling bersilangan. Aku memikirkan apa yang telah terjadi. Aku tidak lagi merasa terbawa emosi seperti hari-hari pertama. Sebaliknya, ada ketenangan yang perlahan-lahan menjadi jelas. Aku mengerti di mana aku berdiri dan ke arah mana aku ingin pergi. Tapi aku juga tahu jalan di depan tidak hanya ada aku, ada Bagas, ada keluarga kedua belah pihak, ada hubungan yang rumit dan setiap keputusanku akan membawa banyak konsekuensi. Aku berdiri, membereskan makan malam lalu berjalan ke jendela. Melihat arus kendaraan di bawah, aku tiba-tiba sadar bahwa hidup tidak berhenti karena masalahku. Semuanya tetap mengalir, tetap berjalan. Pertanyaannya hanya, apakah aku akan ikut arus atau memilih arahku sendiri? Aku menyandarkan dahi ke kaca, memejamkan mata sejenak. Di dalam kepalaku tidak ada lagi suara-suara bising, hanya ada satu perasaan yang sangat jelas. Aku sedang melangkah keluar dari zona nyaman untuk masuk ke area yang belum aku ketahui, tapi setidaknya itu adalah jalan yang aku pilih sendiri. 2 hari setelah panggilan itu, aku menerima pesan dari ibu mertuaku. Sore ini pulang ke rumah sebentar. Ada yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi nada memaksa seperti sebelumnya, tapi tetap lebih seperti pemberitahuan daripada permintaan. Aku membaca pesan itu, meletakkan ponsel, dan duduk diam sejenak. Aku mengerti masalah ini tidak bisa berlarut-larut. Ada hal-hal yang semakin dihindari semakin rumit. Sudah waktunya untuk menghadapinya. Sore itu aku izin pulang lebih awal. Di perjalanan pulang aku tidak merasa gugup seperti sebelumnya. Juga tidak ada perasaan berat, sebaliknya ada ketenangan yang aneh seolah aku sudah siap untuk segala situasi. Gerbang rumah masih sama. Saat aku masuk, satpam menatapku dan mengangguk pelan. Aku membalasnya lalu berjalan lurus ke dalam. Pintu terbuka, suasana di dalam tidak lagi hangat seperti dulu, melainkan sedikit tegang meskipun tidak ada yang mengatakannya. Di ruang tamu ada semua orang. Bagas duduk di kursi tengah. Ibu mertuaku di sampingnya. Di seberang mereka ada Paman Budi dan Bibi Ratih. Aku langsung sadar ini bukan pertemuan biasa. Semua orang sedang menungguku. Kamu sudah pulang? Ibu mertuaku yang pertama bicara. Aku mengangguk. Selamat sore, Paman, Bibi. Paman Budi mengangguk ringan, sementara Bibi Ratih menatapku dengan sedikit selidik tapi tetap ramah. Sudah lama tidak bertemu. Aku tersenyum lalu duduk di kursi yang kosong. Jarak antara aku dan Bagas tidak jauh tapi terasa ada lapisan yang memisahkan. Tidak ada yang langsung bicara. Suasana hening berlangsung beberapa detik. Lalu Paman Budi angkat bicara. Suaranya berat dan perlahan. Tipikal orang tua yang terbiasa menyelesaikan masalah keluarga. Paman, dengar kalian berdua ada sedikit masalah. Aku tidak langsung menjawab. Aku melirik Bagas. Dia tetap tenang tapi matanya sedikit tegang. Bukan sedikit, Paman. Aku berkata dengan suara yang cukup terdengar. Ini masalah yang perlu diselesaikan dengan jelas. Paman Budi mengangguk. Ya? Kalau begitu, bicarakanlah agar jelas. Orang dalam satu rumah tidak boleh membiarkan salah paham berlarut-larut. Ibu mertuaku menyela. Nadanya sedikit tidak sabar. Masalahnya juga tidak besar. Hanya salah paham hari itu, reaksi Kirana saja yang sedikit berlebihan. Aku berbalik ke arahnya. Apa ibu benar-benar berpikir reaksiku berlebihan? Beliau sedikit terdiam tapi tetap mempertahankan nadanya. Kamu pergi dari rumah seperti itu, kalau bukan berlebihan lalu apa? Aku tidak langsung berdebat. Aku berbalik ke arah Paman Budi. Paman, aku ingin menjelaskan. Hari itu ibuku tidak sengaja memecahkan sebuah mangkuk. Mas Bagas langsung menyuruh ibuku pulang di tengah malam. Bagiku itu bukan masalah kecil. Bibi Ratih sedikit mengerutkan kening, menoleh ke arah Bagas. Benar begitu, Bagas menghela napas ringan. Waktu itu aku sedang emosi. Berarti memang mengatakannya. Aku menambahkan, tanpa emosi, hanya mempertahankan fakta. Paman Budi menatap Bagas, tatapannya lebih serius. Kamu bicara seperti itu tidak pantas. Bagas tidak bereaksi, hanya diam. Aku melihatnya sedang berada di posisi yang tidak nyaman,
Tapi kali ini aku tidak lagi merasa kasihan seperti dulu. Ibu mertuaku buru-buru berkata, dia juga sudah tahu salah. Tapi Kirana terus memperbesar masalah. Aku tidak memperbesar masalah. Aku berkata, aku hanya tidak bisa menerimanya. Ruangan kembali hening. Aku melihat dengan jelas tatapan bibi Ratih beralih dariku ke Bagas lalu ke ibu mertuaku. Mungkin beliau sedang menimbang siapa yang benar dan siapa yang salah. Atau setidaknya siapa yang lebih masuk akal. Jadi sekarang maumu bagaimana? Paman Budi bertanya. Aku menatap lurus. Aku sudah bilang pada Mas Bagas. Aku butuh sebuah permintaan maaf untuk ibuku. Ibu mertuaku langsung bereaksi. Hanya karena sebuah mangkuk, memaksa seorang pria meminta maaf seperti itu, apa kamu tidak merasa keterlaluan? Bukan karena mangkuknya, aku berkata dengan nada yang tetap datar, tapi karena cara bicara dan perlakuannya. Bagas akhirnya angkat bicara. Aku sudah bilang. Aku butuh waktu. Waktu untuk apa? Tanyaku. Untuk mempertimbangkan apakah meminta maaf pada ibu mertua itu pantas atau tidak. Suaraku tidak tinggi tapi cukup jelas. Seluruh ruangan hening. Bagas menatapku. Matanya sedikit kesal. Kamu mendorongku ke posisi sulit. Aku tidak mendorong. Aku menjawab. Aku hanya mengatakan apa yang aku butuhkan. Paman Budi memberi isyarat agar kami berdua berhenti. Biar paman yang bicara, semua orang diam. Di dalam rumah, segalanya bisa diselesaikan jika masih ada rasa saling menghormati. Paman berkata perlahan, sebuah permintaan maaf yang tulus tidak akan menghilangkan apapun, sebaliknya malah bisa mempertahankan banyak hal. Bagas menunduk tidak bicara. Bibi Ratih saat itu menambahkan dengan lembut. Perempuan bisa sabar dalam banyak hal, tapi urusan yang menyangkut orang tua itu sulit, Bibi mengerti. Ibu mertuaku tidak bicara lagi tapi wajahnya tidak senang. Aku tahu beliau tidak terbiasa mendengar orang lain membela menantunya. Suasana menjadi berat. Aku tidak mendesak lagi. Aku sudah menjelaskan bagianku, sisanya bukan keputusanku. Sesaat kemudian, Bagas mengangkat kepala, beri aku sedikit waktu lagi. Aku menatapnya. Aku sudah memberikannya. Dia terdiam, aku melihat di matanya ada pergulatan. Mungkin untuk pertama kalinya dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan menghindar atau menekan. Aku berdiri, aku sudah mengatakan semuanya. Jika tidak ada lagi, aku mohon pamit. Ibu mertuaku menatapku seolah ingin menahan tapi kemudian tidak berkata apa-apa. Mungkin beliau juga sadar saat ini bicara lebih banyak hanya akan memperburuk keadaan. Bagas ikut berdiri. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Aku berkata. Aku bisa pulang sendiri. Dia tidak memaksa. Kami berdiri berhadapan beberapa detik. Tidak ada yang bicara lagi. Aku berbalik, melangkah ke pintu. Saat membuka pintu, aku mendengar suara Paman Budi di belakang. Masalah ini sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Aku tidak menoleh. Aku tahu kalimat itu bukan untukku. Keluar dari rumah, aku menarik napas dalam-dalam. Udara di luar lebih sejuk, lebih nyaman. Aku tidak merasa lega sepenuhnya, tapi juga tidak seberat sebelumnya. Setidaknya semuanya sudah diungkapkan. Malam itu, aku pulang ke apartemen dan duduk sendiri. Aku memikirkan pertemuan tadi. Aku tidak tahu apa keputusan Bagas, tapi aku tahu aku sudah melakukan hal yang benar untuk diriku sendiri. Ponsel di meja diam. Aku tidak menunggu tapi juga tidak menghindar. Sebuah pintu telah terbuka. Melangkah maju atau berhenti, tidak lagi hanya bergantung padaku. 3 hari setelah pertemuan di rumah, hidupku masih berjalan dengan ritme yang biasa. Pagi pergi kerja, sore pulang ke apartemen kecil, memasak sendiri, membereskan sendiri. Semuanya rapi, sederhana, tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang menilai. Kadang aku duduk sendiri memandang sekeliling ruangan, tiba-tiba menyadari bahwa ketenangan yang dulu aku anggap sebagai kesepian, kini terasa seperti sebuah kedamaian. Bagas tidak menghubungiku selama 3 hari itu, aku juga tidak mengirim pesan atau menelepon. Bukan aku menunggu, tapi aku mengerti. Jika ada yang perlu dikatakan, dia harus melangkah sendiri. Pada hari keempat, saat aku baru saja pulang kerja, telepon berdering, bukan pesan,
melainkan panggilan video dari ibuku. Aku sedikit terkejut tapi tetap mengangkatnya. Layar menampilkan wajah ibuku, di belakangnya adalah dapur yang akrab di kampung. Lampu kuning, kompor gas tua, panci aluminium di atas kompor, semuanya begitu akrab. "Kamu sudah makan?" Ibu bertanya. "Belum, Bu, baru sampai." Aku menjawab. "Kalau begitu ibu bicara cepat saja, nanti kamu lapar," kata ibu lalu ragu sejenak. "Hari ini ada yang datang ke rumah kita." Aku sedikit terdiam. "Siapa, Bu?" "Mas Bagas," kata ibu. Aku terdiam beberapa detik. Dia datang untuk apa? Ibu juga tidak tahu sebelumnya. Ibu berkata pelan. "Dia datang dari pagi membawa beberapa oleh-oleh. Katanya mau menengok ayah dan ibu." "Ayah di mana sekarang, Bu?" "Ayahmu sedang istirahat di kamar. Tadi pagi dia ke kebun terlalu pagi, jadi agak lelah," jawab ibu. Aku menarik napas ringan. "Lalu dia bilang apa?" Ibu tidak langsung menjawab. Beliau mengarahkan kamera sedikit keluar. Aku melihat sebagian ruang tamu, meja kayu tua, set kursi yang sudah usang, dan Bagas sedang duduk di sana. Dia mengenakan kemeja putih, tangannya di atas lutut, punggungnya tegak, tidak lagi terlihat percaya diri seperti biasanya. Di hadapannya ada segelas teh yang disuguhkan ibuku, masih utuh. "Biar ibu panggil dia untuk bicara denganmu," kata ibu. "Tunggu, Bu." Aku buru-buru mencegah. "Ibu biarkan saja dulu, aku mau tanya ibu dulu." Ibu mengarahkan kamera kembali ke wajahnya. "Ya, tanyalah, dia sudah di sana berapa lama?" Tanyaku. "Sejak hampir siang," jawab ibu. "Duduk di sana dari tadi, bicara dengan ibu, menanyakan kabar ayahmu, lalu tidak banyak bicara lagi." "Apa dia menyinggung kejadian waktu itu?" Ibu mengangguk. "Ada," katanya. "Dia datang untuk minta maaf." Aku mendengarnya dan tidak berkata apa-apa, bukan karena terkejut, tapi karena di dalam hatiku ada banyak emosi yang campur aduk, sebagian lega, sebagian masih ragu. "Bagaimana menurut ibu?" tanyaku. Ibu menatapku, matanya melembut. Ibu tidak butuh kata-kata manis, ibu hanya butuh dia mengerti. Dan ibu lihat sepertinya dia sedang berusaha. Aku terdiam. Aku tahu ibu bukan orang yang mudah diyakinkan dengan kata-kata. Jika beliau berkata begitu, berarti beliau telah merasakan sesuatu. "Biar aku bicara dengannya," aku berkata. Ibu mengangguk lalu memanggil. "Bagas, Kirana mau bicara." Bagas mendekat dan mengambil ponsel dari tangan ibu. Saat wajahnya muncul jelas di layar, aku sadar dia sedikit lebih kurus, matanya tidak lagi tegang seperti sebelumnya melainkan sedikit lelah. "Kirana," panggilnya. "Ya," aku menjawab. Kami saling menatap melalui layar selama beberapa detik, tidak ada yang langsung bicara. Jarak di antara kami saat ini bukan hanya puluhan kilometer, tapi juga seluruh waktu yang baru saja kami lewati. "Aku sedang di rumahmu," katanya. Aku tahu. Dia mengangguk ringan. "Aku minta maaf soal hari itu." Aku tidak memotong. Aku membiarkannya melanjutkan. "Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi sejauh ini," katanya perlahan. "Tapi beberapa hari terakhir aku sudah berpikir. Aku sadar aku salah." Aku menatapnya. Tidak langsung percaya tapi juga tidak menyangkal. "Aku minta maaf pada ibumu." Lanjutnya, suaranya lebih berat. "Bukan karena kamu yang meminta, tapi karena aku merasa aku harus melakukannya." Kalimat itu membuatku tertarik, bukan karena sempurna, tapi karena berbeda dari apa yang pernah dia katakan sebelumnya. "Ibuku ada di sini," aku berkata. "Kamu bisa bicara langsung." Bagas mengangguk lalu berbalik ke arah ibuku yang berdiri di sampingnya. Dia berdiri, tidak lagi duduk. "Bu," dia memulai lalu berhenti sejenak seolah memilih kata. "Saya minta maaf, Bu. Hari itu saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Saya seharusnya tidak melakukannya." Ibuku berdiri diam menatapnya, tidak langsung bicara. "Saya tahu permintaan maaf saja tidak cukup." Bagas melanjutkan, "Tapi saya benar-benar merasa bersalah. Semoga ibu bisa memaafkan saya." Ibuku menghela napas ringan. Ibu tidak marah karena mangkuknya. Beliau berkata, "Ibu hanya sedih dengan caramu bicara. Orang tua, siapapun bisa saja tidak sengaja. Yang penting adalah bagaimana kamu memandang orang itu."
Bagas mengangguk, saya mengerti. Ibu menatapnya sejenak lagi lalu berkata, sudahlah, masalahnya sudah berlalu, kamu tahu salah itu sudah bagus. Aku yang berada di sisi lain layar mendengar itu dan hatiku sedikit lega. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena setidaknya langkah pertama sudah diambil. Bagas berbalik menatapku. Kirana, kamu sudah dengar, ya? Aku menjawab. Aku sudah melakukan apa yang kamu mau, katanya. Aku menatapnya. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang seharusnya kamu lakukan. Dia terdiam lalu mengangguk. Ya, kami tidak langsung bicara lagi, ada keheningan tapi tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Kamu akan pulang? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap ibu lalu menatap Bagas lagi. Aku butuh waktu. Aku berkata, bukan berarti setelah kamu minta maaf semuanya selesai. Dia menatapku seolah mengerti. Aku tahu, kamu perlu melihat perubahan. Aku berkata, tidak hanya hari ini. Dia mengangguk. Aku akan berusaha. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Kata-kata seperti itu sudah pernah aku dengar sebelumnya. Kali ini aku tidak ingin hanya bergantung pada kata-kata. Aku telepon lagi nanti. Aku berkata. Ibu mengangguk. Ya. Makanlah dulu. Aku menutup panggilan. Ruangan kembali sunyi. Aku duduk di kursi, memandang keluar jendela. Hari sudah gelap, lampu jalan menyala, cahaya kuning membentang. Aku meletakkan tangan di dada, merasakan detak jantungku. Tidak lagi berat, tapi juga belum sepenuhnya lega. Bagas telah meminta maaf. Sesuatu yang dulu aku pikir tidak akan pernah dia lakukan, tapi aku tahu sebuah permintaan maaf tidak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Itu hanyalah titik awal. Pertanyaan yang tersisa adalah, setelah titik awal itu, bagaimana kami akan melanjutkannya? Aku berdiri, masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Hal-hal kecil seperti ini justru membantuku menjaga keseimbangan. Aku tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kali ini aku ingin berjalan pelan tapi pasti. Di luar sana, kehidupan terus berjalan, dan aku berdiri di antara sebuah persimpangan, tapi tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Malam itu setelah menutup telepon, aku tidak mengirim pesan balik pada Bagas. Aku membiarkan segalanya tenang, bukan karena aku ingin menjaga jarak, tapi karena aku mengerti ada hal-hal yang jika terburu-buru akan kembali ke cara lama. Sebuah permintaan maaf, meskipun penting, tetaplah hanya langkah awal. Yang aku butuhkan bukan emosi sesaat, melainkan perubahan yang bisa terlihat seiring waktu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena pekerjaan, tapi karena aku ingin pulang ke kampung. Aku tidak memberitahu Bagas, juga tidak bilang pada ibu sejak semalam. Aku hanya merasa perlu pulang untuk melihat kembali semuanya dalam ruang yang akrab, di mana aku tidak perlu berpura-pura kuat. Perjalanan bus ke kampung masih seperti biasa, kaca jendela sedikit berembun, sawah-sawah berlalu di belakang, jalan yang akrab perlahan muncul. Saat bus berhenti di ujung desa, aku turun, membawa tas, dan berjalan kaki masuk. Aroma tanah, aroma jerami, aroma asap dapur di pagi hari bercampur menjadi satu, menenangkan hatiku. Rumahku masih sama. Pagar besi tua, pohon pinang di depan halaman, beberapa pot bunga yang ditanam ibu masih mekar dengan baik. Aku mendorong gerbang masuk, mendengar suara ibu memanggil dari dapur. Siapa? Aku, Bu? Ibu melangkah keluar, menatapku, lalu tertegun sejenak seolah tidak menyangka aku akan pulang tiba-tiba. Kenapa pulang tidak bilang dulu? Tanyanya. Ingin pulang saja, Bu. Aku tersenyum ringan. Ibu tidak bertanya lebih lanjut, beliau kembali ke dalam, mengambil piring tambahan, menyiapkan satu porsi nasi lagi. Makan siang hari itu sangat sederhana, ikan goreng, sayur rebus, semangkuk sayur asam. Aku duduk makan bersama ibu, perasaan yang begitu akrab hingga hampir lupa apa yang baru saja terjadi. Selesai makan aku duduk di teras, angin sepoi-sepoi meniup, membawa suara gemerisik daun. Ibu duduk di sampingku, tangannya masih lincah memetik sayuran. Sudah kamu pikirkan? Ibu bertanya tanpa menatapku. Sudah, Bu. Ibu tidak bertanya apa keputusanku. Beliau berkata, Ibu hanya ingin tahu apa kamu sudah tenang.
Aku mengangguk. Aku tidak lagi emosi seperti sebelumnya. Ibu berhenti, menoleh menatapku. Itu bagus. Sesaat kemudian, aku bertanya, bagaimana pendapat ibu tentang Mas Bagas kemarin? Ibu berpikir sejenak, dia berbeda. Berbeda bagaimana, Bu? Bicaranya lebih sedikit tapi penuh pertimbangan, jawab ibu. Tidak lagi asal bicara. Aku terdiam. Aku juga merasakannya melalui telepon. Tapi aku tetap ingin mendengarnya dari ibu. Tapi nak, ibu melanjutkan, satu kali perubahan belum bisa membuktikan apa-apa, kamu harus melihatnya lebih lama. Aku tahu, Bu. Aku mengangguk. Sorenya, aku ke kebun belakang, tempat ayah biasa duduk. Beliau sedang menyiram tanaman, punggungnya sedikit bungkuk tapi gerakannya masih teratur. Melihatku, beliau hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Sudah pulang nak? Iya, ya. Kami berdua berdiri berdampingan tanpa banyak bicara. Aku mengambil selang air, membantu beliau menyiram beberapa bedeng sayuran. Hal-hal kecil seperti ini membuat hatiku lebih stabil. Sesaat kemudian, ayahku berkata, "Ayah sudah dengar ceritamu dari ibu. Aku tidak terkejut, di rumah ini tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Bagaimana menurutmu?" Tanyanya. Aku tidak ingin kembali seperti dulu. Aku berkata jujur. Ayah mengangguk. Benar. Aku sedikit terkejut. Ayah tidak menyuruhku untuk sabar? Beliau menatapku. Matanya teduh. Sabar untuk hal yang benar itu boleh, sabar untuk hal yang salah, lama-lama jadi kebiasaan. Orang akan menganggapmu tidak punya harga diri. Kalimat ayah membuatku teringat kata-kata ibu. Mereka berdua, dengan cara yang berbeda, membawaku ke titik yang sama. Tapi ayah juga tidak setuju kalau kamu langsung menyerah. Beliau melanjutkan, keluarga itu bukan hal yang bisa ditinggalkan begitu saja. Kamu harus lihat apakah orang itu benar-benar berubah. Kalau iya, masih ada jalan. Kalau tidak, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Aku berdiri diam mendengarkan setiap katanya. Hal-hal ini, jika di masa lalu, mungkin tidak akan aku pahami sepenuhnya, tapi saat ini aku melihatnya dengan sangat jelas. Malam itu aku menginap di rumah, kamar lamaku masih sama. Meja belajar, rak buku, semuanya seolah tidak berubah sejak aku menikah. Aku berbaring, menatap langit-langit, merasa seperti kembali ke masa yang sangat jauh saat segalanya masih sederhana. Telepon berdering, itu Bagas. Aku menatapnya sejenak lalu mengangkat. Kamu di kampung? Tanyanya. Iya. Kenapa tidak bilang? Aku ingin pulang sendiri. Dia terdiam beberapa detik. Boleh aku ke sana? Aku tidak langsung menjawab. Untuk apa? Untuk bertemu denganmu, katanya. Aku berpikir sejenak. Kamu sudah sampai di sana. Dia sedikit ragu lalu berkata, iya. Aku sedang di ujung desa. Aku menghela napas ringan. Tunggu di sana. Aku keluar. Hari sudah gelap, jalanan desa minim penerangan, hanya ada beberapa cahaya dari rumah warga. Aku berjalan ke ujung desa, melihat Bagas berdiri di samping mobilnya. Penampilannya tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Kapan kamu sampai? Tanyaku. Baru saja, jawabnya. Kami berdiri berhadapan, tidak ada yang terburu-buru bicara. Aku sudah minta maaf, Kirana. Dia yang memulai, aku tahu. Aku juga sudah bicara dengan ibuku. Lanjutnya, tidak semua hal akan kembali seperti dulu. Aku menatapnya tanpa bertanya lebih lanjut. Aku ingin dia yang mengatakannya sendiri. Aku tidak bilang aku sudah berubah total. Dia berkata pelan, tapi aku sadar kalau terus seperti dulu, aku akan kehilanganmu. Kalimat itu tidak berbunga-bunga tapi cukup jujur. Bukan hanya kehilangan aku berkata, tapi kehilangan dirimu sendiri. Dia menatapku, matanya sedikit sendu. Aku tidak butuh kamu berubah karena aku. Aku berkata, aku butuh kamu mengerti mana yang benar. Dia mengangguk. Aku sedang berusaha. Kami berdiri di sana di tengah jalanan desa yang sunyi. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang ikut campur. Hanya dua orang yang setelah melalui jalan panjang, berhenti sejenak untuk saling melihat lebih jelas. Aku belum akan pulang sekarang. Aku berkata. Aku tahu, jawabnya. Tapi kamu juga tidak menutup pintu.
Aku melanjutkan. Dia mengangguk seolah mengerti. Angin malam berhembus membawa aroma khas kampung halaman. Aku menatap Bagas lalu menatap jalan di depan, tidak lagi menjadi dua arah yang terpisah seperti sebelumnya, melainkan sebuah ruas jalan yang masih bisa dipertimbangkan. Malam itu aku tidak langsung mengajak Bagas ke rumah. Kami hanya berdiri bicara sebentar di ujung desa lalu aku kembali lebih dulu. Bukan karena aku ingin menjaga jarak dengan dingin, tapi karena aku mengerti jika semuanya terjadi terlalu cepat, kami akan sangat mudah kembali ke cara lama. Ada hal-hal yang butuh waktu untuk mengendap, untuk dilihat dengan jelas. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam berkokok, suara orang pergi ke pasar pagi, suara sapu lidi dari tetangga. Semuanya membentuk ritme yang akrab yang sudah lama tidak aku perhatikan. Aku pergi ke kebun belakang dan melihat ayahku sudah bangun entah sejak kapan, sedang memangkas beberapa pohon jeruk. Ayah bangun pagi sekali. Tanyaku, sudah biasa. Jawabnya, kamu bisa tidur. Iya, bisa. Beliau mengangguk lalu bertanya lagi. Kemarin sudah bertemu dengannya? Iya. Bagaimana? Aku berpikir sejenak, berbeda dari sebelumnya. Ayahku tidak bertanya lebih lanjut. Beliau terus bekerja seolah membiarkanku bicara sendiri jika aku mau. Sesaat kemudian, aku berkata, tapi aku masih belum sepenuhnya percaya. Benar? Beliau mengangguk. Kepercayaan itu butuh waktu. Aku berdiri di sampingnya, melihat dahan-dahan yang baru saja dipangkas rapi. Ada dahan yang terlihat masih hijau dan subur tapi harus dipotong agar pohon bisa tumbuh ke arah yang benar. Aku tiba-tiba berpikir mungkin hubungan juga begitu. Tidak semua yang dipertahankan itu baik. Ada hal-hal yang harus dibuang agar sisanya bisa sehat. Siang harinya Bagas datang ke rumah. Kali ini dia tidak lagi berdiri di ujung desa, melainkan berjalan lurus masuk ke gerbang. Ibuku sedang memasak, melihatnya hanya mengangguk, tidak menunjukkan sikap dingin tapi juga tidak seramah dulu. Ayahku masih duduk di teras, menatapnya sekilas lalu berkata, masuklah. Bagas menyapa, selamat siang, Om Tante. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku sadar dia sedang berusaha menjaga sopan santun, tidak lagi bersikap seenaknya seperti dulu. Makan siang hari itu dihadiri 4 orang, suasananya tidak berat tapi juga tidak nyaman. Ibuku tetap mengambilkan lauk, ayahku tetap bertanya beberapa hal tentang pekerjaan Bagas, tapi semua menjaga jarak yang cukup. Selesai makan, aku ke belakang untuk mencuci piring. Sesaat kemudian, Bagas juga ikut ke sana. Biar aku bantu. Katanya, tidak perlu. Aku menjawab, dia tidak pergi. Dia berdiri di sampingku mengambil lap untuk mengeringkan piring yang baru saja aku cuci. Tindakan yang dulu jarang sekali dia lakukan. Bukan karena tidak bisa, tapi karena dia tidak pernah menganggap itu adalah tugasnya. Kami bekerja dalam diam, suara air mengalir, suara piring dan sendok beradu pelan, menciptakan ritme yang teratur. Kamu akan di sini sampai sore, tanyaku. Aku berencana pulang, jawabnya. Ada pekerjaan? Aku mengangguk. Iya. Dia selesai mengelap dan meletakkan lapnya. Kirana, ya. Aku tidak berharap kamu langsung kembali, katanya. Tapi aku ingin kamu melihat aku sedang berusaha. Aku menatapnya. Aku melihatnya. Tapi aku belum percaya. Jawabku. Benar. Dia mengangguk, tanpa terlihat kesal. Aku mengerti. Kalimat itu terdengar sederhana tapi merupakan sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya, menerima perasaanku tanpa membantah. Sore itu, Bagas pulang ke kota. Aku berdiri memandangnya pergi. Tidak ada perasaan kehilangan seperti dulu tapi juga tidak sepenuhnya acuh. Aku tahu di antara kami ada masa transisi yang tidak jelas akan menuju kemana. Aku tinggal di kampung 2 hari lagi. Selama itu aku tidak banyak bicara dengan Bagas, hanya sesekali dia mengirim pesan menanyakan kabarku. Aku menjawab singkat, tidak dingin tapi juga tidak akrab. Hari ketiga, aku kembali ke kota. Saat melangkah masuk ke apartemen kecilku, aku melihat semuanya masih rapi seperti saat aku tinggalkan. Tidak ada yang berubah, tapi aku merasa diriku sudah berbeda. Malam itu, Bagas mengirim pesan, boleh aku ke sana? Aku menatap layar sejenak lalu menjawab, ya. Dia datang sekitar 20 menit kemudian. Saat aku membuka pintu,
dia berdiri di sana memegang sebuah kantong kecil. Aku beli beberapa barang. Katanya, tidak tahu kamu butuh atau tidak. Aku menerima kantong itu, di dalamnya ada beberapa barang sederhana. Buah-buahan, susu, beberapa bungkus makanan. Bukan sesuatu yang istimewa tapi barang-barang yang dulu biasa aku beli sendiri. Terima kasih. Aku berkata. Dia melangkah masuk, melihat sekeliling ruangan. Tempat ini kecil tapi rapi. Ya, kami duduk, tidak ada jarak yang terlalu besar tapi juga tidak sedekat dulu. Aku sudah bicara dengan ibuku, kata Bagas. Aku tahu, aku menjawab. Tidak mudah, akunya. Tapi aku tidak ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku menatapnya. Kamu bilang begitu? Aku dengar. Tapi aku perlu melihatnya dalam jangka panjang. Dia mengangguk. Aku mengerti. Sesaat kemudian dia berkata, Kirana, apa kamu berpikir untuk kembali? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap ke meja lalu kembali menatapnya. Aku memikirkannya. Aku berkata, jika kembali, harus dengan cara yang berbeda. Aku berkata, ada batasan, ada rasa hormat. Dia mengangguk, aku setuju. Bukan hanya berkata, aku menambahkan, harus dilakukan. Aku akan melakukannya. Jawabnya. Aku tidak membantah tapi juga tidak langsung mengangguk. Aku telah belajar satu hal, kata-kata hanyalah langkah awal. Kami duduk sebentar lagi, membicarakan hal-hal sederhana. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi ketegangan, tapi juga belum bisa disebut normal. Saat Bagas berdiri untuk pulang, dia berhenti di pintu. Kirana. Ya, terima kasih karena belum menyerah, katanya. Aku menatapnya. Aku tidak menyerah. Aku hanya tidak menerima kesalahan. Dia mengangguk lalu pergi. Aku menutup pintu. Bersandar di sana sejenak. Di dalam hatiku tidak lagi ada kekacauan seperti sebelumnya, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Aku tahu kami berada di titik yang sangat rapuh. Satu langkah yang benar, segalanya bisa membaik. Satu langkah yang salah, semuanya bisa hancur. Aku masuk ke dalam, menata barang-barang yang dia bawa, hal-hal kecil tapi membuatku banyak berpikir. Mungkin perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu hari, tapi jika tidak dimulai, maka tidak akan pernah ada. Hari-hari setelah itu, Bagas tidak lagi muncul secara intens. Dia tidak mengirim pesan terus-menerus, tidak menelepon tiba-tiba, tidak menciptakan tekanan. Hanya sesekali di malam hari, dia mengirim pesan singkat, kamu sudah makan? Atau, hari ini pulang telat? Aku menjawab juga singkat tapi tidak dingin. Di antara kami ada jarak yang pas, tidak lagi asing tapi juga belum akrab. Suatu sore saat aku baru pulang kerja, aku menerima pesan dari ibu mertuaku, Kirana. Akhir pekan ini pulang ke rumah sebentar. Tidak ada lagi pertanyaan. Juga tidak ada alasan yang menyertai. Aku melihat pesan itu, berpikir sejenak lalu menjawab, iya, Bu, aku akan pulang. Aku tahu masalah ini cepat atau lambat harus dihadapi. Tidak bisa hanya diselesaikan antara aku dan Bagas sambil mengabaikan anggota keluarga yang lain. Akhir pekan aku pulang, perasaan melangkah masuk ke rumah itu kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan tertekan. Juga tidak ada lagi perasaan harus berusaha menyenangkan orang lain. Aku masuk dengan sikap yang lebih tenang, lebih jelas. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu. Melihatku, beliau menatap sekilas lalu berkata, sudah pulang? Iya, Bu. Aku duduk, menjaga jarak yang pas, tidak akrab tapi juga tidak dingin. Bagaimana keadaanmu di luar? Tanyanya. Baik, Bu. Beliau mengangguk lalu berkata, Ibu ada yang mau dibicarakan denganmu. Aku tidak memotong. Masalah hari itu. Beliau memulai lalu berhenti sejenak. Ibu juga ikut emosi, bicaranya tidak dijaga. Aku sedikit terkejut, bukan karena beliau minta maaf, tapi karena cara bicaranya. Dulu beliau jarang sekali mengakui kesalahannya, bahkan sedikit pun. Aku mengerti, Bu. Aku berkata, tapi kamu juga harus mengerti Ibu. Lanjutnya, Ibu sudah terbiasa di rumah ini. Kalau ada yang tidak berkenan langsung bicara, tidak selalu terpikir bagaimana perasaan orang lain. Aku mendengarkan tanpa membantah.
Aku mengerti ini adalah cara beliau menjelaskan, tidak sepenuhnya mengakui kesalahan, tapi sudah merupakan sebuah langkah. Aku tidak menyalahkan ibu karena satu kalimat. Aku berkata, aku hanya perlu tahu ke depannya ibu akan lebih mempertimbangkan. Beliau menatapku, sepertinya tidak terbiasa dengan caraku bicara terus terang seperti ini tapi tidak bereaksi. Ya. Beliau mengangguk, ibu akan lebih hati-hati. Suasana di antara kami tidak lagi tegang seperti sebelumnya, tapi masih ada lapisan yang belum sepenuhnya mencair. Sesaat kemudian, Bagas turun dari kamarnya. Dia menatapku, matanya tidak lagi kaku, tapi juga tidak terburu-buru. Kamu sudah pulang, katanya. Iya, kami duduk di ruangan yang sama, tapi tidak banyak bicara. Bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, tapi karena masing-masing sedang menimbang setiap kata. Siang harinya aku ke dapur membantu memasak. Ibu mertuaku tidak melarang juga tidak memerintah seperti dulu. Beliau hanya berdiri di samping melakukan bagiannya. Kami berdua bekerja, tidak banyak bicara, tapi juga tidak ada perasaan tidak nyaman. Saat sedang mencuci sayuran, beliau berkata, "Kamu tinggal sendiri di luar, repot tidak?" "Tidak, Bu." Aku menjawab, "Kalau ada yang kurang, bilang saja." Tambahnya, "Jangan mengurus semuanya sendiri." Aku berhenti sejenak lalu mengangguk. "Iya, Bu." Itu bukan kalimat yang panjang, tapi aku mengerti bagi beliau itu sudah merupakan sebuah perubahan. Makan siang berlangsung dengan tenang, tidak ada perdebatan, juga tidak ada kecanggungan yang berlebihan, hanya sebuah makan siang biasa, tapi justru itulah yang dulu aku harapkan. Selesai makan, Bagas memanggilku ke balkon. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya. "Lebih baik dari sebelumnya." Aku berkata, "Aku sudah bicara dengan ibuku berkali-kali." Katanya, "Tidak semua bisa berubah seketika, tapi aku lihat ada kemungkinan." Aku menatapnya, "Aku tidak butuh semuanya sempurna. Aku tahu, kamu hanya butuh semua orang saling menghormati." Aku berkata. Dia mengangguk. Aku mengerti. Kami berdiri sejenak memandang jalanan di bawah. Kendaraan lalu lalang, orang berjalan, kehidupan tetap seperti itu. "Kirana," panggilnya. "Ya, apa kamu berpikir untuk kembali?" tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku sudah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali tapi setiap kali jawabannya tidak selalu sama. Aku memikirkannya, aku berkata, "Tapi tidak sekarang." Dia menatapku, tidak bisa menyembunyikan sedikit kekecewaan tapi tidak membantah. "Aku butuh lebih banyak waktu." Aku berkata, "Bukan untuk mengujimu, tapi untuk memastikan aku tidak kembali hanya karena kebiasaan." Dia mengangguk. "Aku bisa menunggu." Kalimat itu, jika di masa lalu, mungkin akan membuatku lega. Tapi sekarang aku tidak lagi bergantung pada janji. Aku hanya mencatatnya. Sore itu, aku tinggal sebentar lagi lalu pulang. Saat sampai di pintu, ibu mertuaku memanggil, "Kirana." "Iya, Bu, kalau mau pulang, pulang saja," katanya, "jangan terlalu banyak berpikir." Aku menatapnya tanpa langsung berkata apa-apa. Aku mengerti itu adalah cara beliau menjaga gengsi tapi juga cara untuk membuka jalan. "Iya, Bu, akan aku pikirkan." Aku menjawab. Aku keluar dari rumah tanpa perasaan berat seperti sebelumnya. Bukan karena semuanya sudah indah, tapi karena setidaknya semua orang sudah mulai melihat masalahnya. Malam itu aku pulang ke apartemen dan duduk sendiri. Aku memikirkan hari ini. Semuanya tidak sempurna tapi juga tidak lagi seperti dulu. Aku mengerti ada hubungan yang tidak bisa diperbaiki dalam sehari, tapi jika kedua belah pihak sama-sama berubah, masih ada kesempatan. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah akan kembali atau tidak, melainkan bagaimana cara kembalinya. Dan kali ini aku tidak akan terburu-buru. Beberapa hari setelah kunjungan ke rumah itu, aku tidak terburu-buru mengambil keputusan. Semuanya berjalan lebih lambat seolah aku dan Bagas sama-sama sedang belajar berjalan kembali dalam sebuah hubungan yang pernah retak. Tidak ada yang membicarakan soal kembali secepatnya, juga tidak ada yang mengungkit kata-kata kasar di masa lalu. Hanya ada tindakan-tindakan kecil, perubahan-perubahan diam-diam sedikit demi sedikit. Bagas tetap menjaga kebiasaan mengirim pesan di malam hari, tapi tidak lagi bertanya mendesak atau mencoba memperpanjang obrolan.
Kadang hanya satu kalimat, "Hari ini lelah." Aku menjawab lalu kami berdua berhenti di situ. Tidak ada paksaan, tidak ada kecanggungan. Suatu pagi di akhir pekan, aku sedang membereskan apartemen ketika mendengar bel pintu berbunyi. Aku membukanya, melihat Bagas berdiri di sana, tanpa pemberitahuan, tanpa telepon. Aku datang, tidak mengganggu, tanyanya. Aku menatapnya sejenak lalu bergeser ke samping. "Masuklah." Dia masuk, melihat sekeliling ruangan seolah sudah terbiasa, tidak lagi ada kesan asing seperti saat pertama kali. Dia meletakkan sebuah kantong di meja. "Aku beli sarapan," katanya. Aku mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Kami duduk dan makan bersama. Suasananya tidak tegang tapi juga tidak terlalu dekat, seperti dua orang yang sedang belajar kembali untuk berada di samping satu sama lain dari awal. "Ada yang mau kamu bicarakan?" Bagas memulai setelah beberapa saat. Aku menatapnya menunggu. "Aku sudah mengatur ulang pekerjaanku," katanya. "Mulai sekarang aku akan pulang lebih awal." Aku tidak langsung bereaksi. "Lalu apa lagi?" "Aku juga sudah bicara dengan ibuku," lanjutnya. "Urusan di dalam rumah? Aku yang akan bertanggung jawab, tidak akan membiarkanmu berdiri di tengah-tengah." Aku menatapnya, kali ini lebih lama. "Kamu bilang begitu, aku dengar, tapi aku tidak butuh janji." "Aku tahu," dia mengangguk. "Aku hanya ingin kamu tahu apa yang sedang aku lakukan." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku mengerti dia sedang mencoba membuktikan dengan tindakan. Tapi aku juga tahu perubahan yang sesungguhnya harus diuji oleh waktu. Selesai sarapan, Bagas berdiri untuk membereskan. Aku tidak melarang. Dia mencuci piring, membersihkan meja, hal-hal yang dulu jarang dia lakukan. Bukan karena tidak bisa, tapi karena dia tidak pernah menganggap itu sebagai tanggung jawabnya. "Kirana," panggilnya. "Ya." "Aku tidak berharap kamu segera kembali," katanya. "Tapi aku ingin kamu memberiku kesempatan." Aku menatapnya lalu berkata perlahan. "Aku tidak menahan kesempatan. Aku hanya melihat sejauh mana kamu bisa melakukannya." Dia mengangguk. "Itu juga sudah cukup." Kami tidak bicara lebih lanjut tapi dalam keheningan itu aku bisa merasakan perubahannya. Tidak ribut, tidak pamer, tapi nyata. Minggu-minggu berikutnya Bagas tetap menjaga ritme seperti itu. Dia tidak mendesakku pulang, juga tidak terlihat tidak sabar. Sesekali dia datang ke apartemen membawa beberapa barang, tinggal sebentar lalu pulang. Kadang kami memasak bersama, kadang hanya duduk mengobrol. Suatu kali saat aku sedang bekerja, dia duduk di sampingku dalam diam cukup lama lalu berkata, "Aku baru mengerti betapa lelahnya kamu dulu." Aku berhenti dan menatapnya. "Baru sekarang kamu mengerti?" "Ya." Dia mengangguk. "Dulu aku pikir apa yang kamu lakukan itu hal biasa, tapi saat aku coba melakukannya sendiri, baru terasa tidak sederhana." Aku tidak berkata apa-apa, bukan karena tidak ingin menjawab, tapi karena aku tahu ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan lagi. Suatu malam saat kami sedang makan, telepon Bagas berdering. Dia melihat layar lalu mengangkatnya. "Halo, Bu." Aku tidak sengaja mendengar tapi suara ibunya di seberang sana cukup jelas. "Iya, Bu." Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Iya, aku tahu. Aku akan segera pulang." Dia menutup telepon dan menatapku. "Ibuku bertanya kapan kamu akan pulang." Aku meletakkan sumpit. "Kamu jawab apa?" Aku bilang, "Saat kamu sudah siap." Aku mengangguk. "Benar?" Dia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian urung. Malam itu saat dia pulang, aku berdiri di pintu memandangnya. Tidak ada lagi perasaan jauh seperti sebelumnya. Tapi juga belum menjadi ikatan yang utuh. Aku kembali masuk, duduk di kursi. Di dalam kepalaku tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan mendesak, melainkan sebuah kejelasan yang perlahan terbentuk. Aku tidak lagi takut kehilangan Bagas. Aku juga tidak lagi takut sendirian. Hal itu membuatku lebih tenang dan juga membuatku melihat segalanya lebih objektif. Seminggu kemudian, aku berinisiatif mengirim pesan pada Bagas. "Akhir pekan aku akan pulang." Dia menjawab sangat cepat. "Oke." Tanpa tanda seru, tanpa tambahan apapun. Tapi aku mengerti dia sedang menunggu. Akhir pekan itu aku pulang. Kali ini aku tidak membawa koper, hanya sebuah tas kecil. Bukan karena aku sudah memutuskan untuk tinggal,
Tapi karena aku ingin mencoba, rumah itu masih sama. Saat aku masuk, ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu. Melihatku, beliau berdiri. "Sudah pulang?" "Iya, Bu." Suaranya tidak lagi kaku seperti dulu. Aku juga tidak lagi canggung seperti sebelumnya. Bagas turun dari kamarnya, dia menatapku, matanya tidak bisa menyembunyikan penantian. "Kamu sudah pulang?" "Iya." Kami berdiri di sana tanpa ada yang bicara lagi. Tapi kali ini jarak di antara kami tidak lagi sejauh sebelumnya. Malam itu aku menginap. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada yang mengungkit masa lalu. Hanya sebuah malam yang biasa. Tapi justru itulah yang kami butuhkan waktu lama untuk bisa menemukannya kembali. Saat aku berbaring di kamar yang akrab, aku tidak lagi merasa asing, tapi aku juga tidak lupa apa yang telah terjadi. Aku mengerti kembali bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan memulai lagi dengan cara yang berbeda. Dan kali ini aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke posisi yang lama. Malam pertama aku menginap di rumah setelah sekian lama pergi. Aku tidak langsung tidur. Kamar yang akrab, tempat tidur lama, lemari yang masih tertata seperti dulu, semuanya seolah tidak berubah. Tapi diriku sendiri sudah berbeda. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengar suara kipas angin berputar teratur. Hatiku tidak lagi seberat hari-hari pertama, tapi juga belum sepenuhnya lega. Aku tahu aku telah kembali tapi bukan kembali ke titik yang sama. Aku berdiri di posisi yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda. Bagas berbaring di sampingku tanpa menoleh untuk bicara. Mungkin dia juga mengerti, saat ini tidak perlu ada kata-kata. Keheningan ini tidak lagi canggung, melainkan sebuah jeda yang dibutuhkan agar kami berdua bisa bernapas. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku turun ke dapur dan melihat ibu mertuaku sudah bangun entah sejak kapan. Beliau sedang merebus air, melihatku sedikit tertegun lalu berkata, "Pagi sekali bangunnya." "Iya, Bu, sudah biasa." Aku menjawab. Aku tidak hanya berdiri melihat, melainkan langsung mengambil sayuran untuk dicuci, menyiapkan sarapan. Beliau tidak melarang juga tidak memerintah. Kami berdua bekerja berdampingan, tidak banyak bicara tapi suasananya tidak lagi tegang. Sesaat kemudian, beliau berkata, "Kamu akan tinggal di sini terus?" Aku berhenti sejenak lalu berkata, "Iya, Bu, aku coba dulu." Beliau mengangguk. "Ya, kalau sudah pulang, tinggallah. Kalau ada yang tidak beres, bicarakan." Kalimat itu tidak panjang, tidak emosional, tapi aku mengerti bagi beliau itu adalah sebuah perubahan. Bagas turun setelahnya. Dia melihatku di dapur lalu melihat ibunya. Matanya sedikit melembut. Dia tidak banyak bicara, hanya ikut membantu menata meja. Sarapan hari itu berlangsung normal. Tidak ada yang mengungkit masa lalu, tidak ada yang mencoba menghibur. Hanya sebuah sarapan seperti keluarga lainnya. Selesai sarapan, aku ke kamar untuk berganti pakaian, bersiap berangkat kerja. Saat aku sedang mengambil tas, Bagas berdiri di pintu. "Aku antar kamu," katanya. "Tidak perlu." Aku menjawab, "Aku bisa pergi sendiri." Dia tidak memaksa. "Oke." Kami berjalan bersama ke pintu, tidak bergandengan tangan, tidak mesra tapi juga tidak jauh. Saat sampai di gerbang, dia berkata, "Malam ini aku pulang lebih awal." Ya, hanya itu. Tapi aku mengerti itu bukan sekadar basa-basi. Hari-hari berikutnya, kehidupan perlahan memasuki ritme baru. Tidak ada lagi gesekan besar, tapi juga bukan kedamaian yang palsu. Masing-masing lebih sadar dalam cara bicara dan bertindak. Ibu mertuaku tidak lagi mengucapkan kalimat-kalimat pedas seperti dulu. Bukan berarti beliau berubah total, tapi setiap kali hendak mengatakan sesuatu, beliau berhenti sejenak. Aku melihatnya dan aku menghargainya. Bagas juga berbeda. Dia pulang lebih awal, tidak lagi memakai alasan pekerjaan untuk menghindari urusan rumah. Kadang saat aku sedang memasak, dia ikut membantu tanpa diminta. Suatu kali saat aku sedang bersih-bersih, dia berkata, "Kirana, kalau ada yang membuatmu tidak nyaman, langsung bilang padaku." Aku menatapnya, aku akan bilang, "Jangan dipendam." Tambahnya, aku mengangguk. "Kamu juga." Kalimat-kalimat seperti itu, jika di masa lalu, mungkin akan menjadi perdebatan,
Tapi sekarang menjadi kesepakatan kecil yang jelas. Suatu sore, ibuku datang dari kampung, tanpa pemberitahuan, hanya menelepon saat sudah dekat. Aku menjemputnya. Saat kami berdua masuk ke rumah, aku melirik Bagas. Dia berdiri dan mendekat. "Selamat sore, Bu," katanya. Ibuku mengangguk. "Ya, tidak ada kecanggungan, tidak ada paksaan. Semuanya berjalan lebih alami dari yang aku bayangkan." Makan malam hari itu dihadiri oleh kami semua. Ibuku, ibu mertuaku, aku, dan Bagas. Bagas duduk di tengah, tidak lagi menjadi orang luar seperti dulu. Ibu mertuaku mengambilkan lauk untuk ibuku. "Silakan dimakan, Mbah." Ibuku sedikit terkejut tapi tetap menerimanya. Ya, suasananya tidak terlalu akrab tapi tidak lagi tegang. Aku duduk di sana melihat dua wanita yang pernah memiliki jarak yang besar, kini bisa duduk di satu meja tanpa merasa tidak nyaman. Bagiku, itu sudah merupakan langkah yang sangat besar. Selesai makan, aku berdiri sendiri di balkon. Angin berhembus sepoi-sepoi. Aku mendengar suara obrolan dari dalam, tidak jelas isinya tapi tidak ada nada tinggi. Bagas keluar dan berdiri di sampingku. "Bagaimana menurutmu?" tanyanya. "Lebih baik dari yang aku kira," aku berkata. Dia mengangguk. Aku juga merasa begitu. Kami berdiri di sana tanpa banyak bicara lagi tapi tidak perlu banyak kata. Sesaat kemudian aku berkata, "Bagas." "Ya." "Aku kembali bukan karena aku lupa," aku berkata, "tapi karena aku melihat kita bisa melangkah maju." Dia menatapku, matanya serius. "Aku tahu. Tapi jika segalanya kembali seperti dulu, aku berhenti, maka aku akan pergi." Dia melanjutkan kalimatku. Aku menatapnya, mengangguk. "Benar." Dia tidak membantah. "Aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Kalimat itu kali ini tidak membuatku terharu seperti dulu, tapi aku merasa ada bobot di dalamnya. Aku kembali ke dalam. Rumah itu masih sama tapi tidak lagi terasa menyesakkan. Bukan karena rumahnya berubah total, tapi karena cara kami berada di dalamnya sudah berbeda. Malam itu, aku berbaring tanpa lagi gelisah. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku tahu aku telah memilih jalan dengan kesadaran penuh. Aku bukan lagi orang yang sabar demi menjaga keluarga dengan cara apapun. Aku juga bukan orang yang pergi untuk melindungi ego. Aku hanya seseorang yang tahu apa yang aku butuhkan dan berani mempertahankannya. Kehidupan ke depan mungkin masih akan ada gesekan. Tapi aku percaya ketika setiap orang sudah mengerti batasannya masing-masing, gesekan itu tidak akan lagi menghancurkan hal-hal yang penting. Dan aku juga mengerti satu hal, yang membuat seorang perempuan bisa kembali bukanlah karena dia lemah, melainkan karena dia melihat harapan. Sebuah harapan yang dibangun oleh perubahan nyata, bukan oleh janji. Ceritaku bukanlah sebuah akhir yang sempurna, tapi sebuah akhir yang para pembaca, ada cerita yang tidak dimulai dari hal-hal besar, melainkan hanya dari sebuah mangkuk pecah, sebuah momen yang sangat kecil, sangat biasa, tapi cukup kuat untuk menyingkap semua yang telah diam-diam menumpuk begitu lama dalam sebuah keluarga. Kisah Kirana bukanlah kisah yang langka. Dalam hidup ini, berapa banyak perempuan yang pernah memilih untuk diam, memilih untuk sabar hanya demi menjaga sebuah rumah tangga tetap damai. Tapi kemudian, pada suatu titik, mereka menyadari kedamaian itu tidak nyata. Itu hanyalah lapisan tipis yang menutupi retakan yang semakin melebar di dalamnya. Hal yang membuat kita berpikir bukanlah tindakan Kirana saat pergi, melainkan caranya kembali. Bukan kembali karena lemah hati, bukan karena takut kehilangan sandaran, melainkan kembali saat sudah cukup sadar untuk tahu apa yang dia butuhkan dan tidak akan lagi menukar harga dirinya. Seorang perempuan yang kuat bukanlah orang yang tidak tahu rasa sakit, melainkan orang yang berani menghadapi rasa sakit itu, menatapnya lurus, lalu melaluinya dengan pilihannya sendiri. Dan Bagas, mungkin dia sama seperti banyak pria lainnya. Bukan orang jahat, tapi sudah terbiasa dengan segala sesuatu di sekitarnya berjalan dengan cara lama. Baru ketika ada yang berhenti, tidak lagi sabar, dia mulai bercermin. Dan hal yang berharga bukanlah permintaan maafnya, melainkan usahanya untuk belajar berubah meskipun tidak mudah. Sebuah keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada konflik,
melainkan tempat di mana setelah gesekan terjadi, orang-orang di dalamnya masih ingin duduk bersama, masih punya cukup rasa hormat untuk memperbaiki kesalahan, dan cukup tulus untuk saling mempertahankan. Perlu juga ditegaskan, tidak semua cerita memiliki akhir seperti ini. Tidak semua yang kembali akan menemukan perubahan, dan tidak semua kesabaran layak untuk dilanjutkan. Yang terpenting adalah setiap individu harus memahami di mana letak harga dirinya. Kirana tidak memilih untuk menderita demi kedamaian. Dia memilih untuk menghadapi, memilih untuk berubah, dan memilih untuk kembali saat segalanya sudah pantas. Itu bukanlah kelemahan, melainkan kedewasaan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah tentang mempertahankan seseorang, melainkan tentang mempertahankan diri sendiri di dalam sebuah hubungan. Jika Anda berada dalam situasi yang sama seperti Kirana, ingatlah satu hal. Anda berhak untuk mencintai, berhak untuk berkorban, tapi Anda juga berhak untuk dihormati, dan terkadang, hanya dengan satu langkah mundur di saat yang tepat untuk kemudian bisa melangkah maju dengan lebih kokoh, itu sudah merupakan sebuah pilihan yang sangat berani.